Sampurasun. Para sahabatku, dimanapun para sahabat berada, beradalah di sana sepenuhnya. Nikmati napas yang masih mengalir dalam tubuh kita. Sadari bahwa napas adalah penghubung antara diri kita. Dengan menyadari napas sebagai penghubung antara diri kita yang di dalam dengan semesta tanpa batas, maka kita tidak akan pernah terjebak oleh ilusi keterpisahan. Ketika kita tidak terjebak oleh ilusi keterpisahan, maka kita akan merasa selalu bersatu dengan semesta sebagai keseluruhan. Kita tidak akan pernah merasa kesepian walaupun sendiri. Karena orang-orang yang sudah mencapai kesadaran itu, walaupun sendiri, tetapi tidak pernah merasa sendirian. Orang-orang yang sudah berkesadaran seperti itu, yang sudah sampai pada puncaknya kesadaran, dia tidak akan pernah ada rasa cemas dan takut. Tidak takut menghadapi kehidupan, juga tidak takut menghadapi kematian. Hidupnya sudah tentram, karena dia sudah berada di alam keabadian, walaupun dia masih ada di dunia ini. Semoga kita semua sudah mencapai kesadaran itu, karena kita sudah belajar di kehidupan ini sudah cukup lama. Bukan hanya di kelahiran yang sekarang, karena kita sudah datang ke semesta ini ribuan, ratusan ribu, bahkan mungkin sudah jutaan kali. Semoga kita sudah menjadi jiwa-jiwa yang tua, jiwa-jiwa yang sudah mencapai kebijaksanaan, yang sudah mengerti hakikat dari segala pengetahuan. Oleh karena itu, kita berada di ruang Zoom yang penuh berkah ini, merupakan sebuah anugerah yang luar biasa, merupakan hadiah yang sangat luar biasa dari semesta, karena tidak semua orang juga berkesempatan untuk hadir di sini. Yang hadir di sini itu yang terbaik. Yang tidak hadir di sini pun itu yang terbaik. Marilah kita tidak terjebak oleh baik dan buruk, benar dan salah, karena semua itu hanyalah ilusi dari pikiran kita sendiri. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita berterima kasih pada Sang Pemilik kehidupan, Sang kehadiran, Sang keberadaan, yang sekarang sedang mengalir sebagai detak jantung kehidupan semesta dalam jantung kita, dalam tubuh kita. Oleh karena itu, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali diskusi dan dialog malam ini bersama-sama mohon ridho dan berkah Allah. Semoga Allah membukakan pintu kecerdasan kita. Karena dalam diri kita ada kecerdasan yang melampaui pikiran kita. Hanya orang-orang tertentu yang bisa membongkar rahasia itu. Semoga di ruang dan waktunya, semua kita bisa mencapai titik itu. Sebetulnya dalam diri kita ada satu kecerdasan yang melampaui pikiran kita sendiri. Berada di kecerdasan itu, kesadaran kita akan selalu terjaga. Saya tidak berbicara intelektual, karena intelektualitas itu adalah produk dari akademis. Saya berbicara tentang intelligence. Saya berbicara tentang kesadaran. Dan kesadaran itu hanya muncul ketika kita tekun untuk meniti ke dalam diri. Ketika kita sudah mengetahui kitab sejati yang ada dalam diri kita. Ketika kita sudah ikhlas sedalam-dalamnya untuk mengetahui siapa sejatinya diri kita. Oleh karena itu mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Cinta, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji hanya bagimu ya Allah. Sang kehadiran, sang keberadaan yang senantiasa mengurus dan mengatur seluruh kebutuhan makhluknya. Walaupun tidak selalu mengikuti segala keinginan makhluknya. Para sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita rayakan kehidupan ini. Karena kehidupan ini sesungguhnya adalah kebahagiaan. Kehidupan ini adalah berkah. Kita tidak usah merumuskan tujuan hidup. Karena hidup ini sendiri sudah tujuan dari kehidupan itu sendiri. Yang paling penting dalam kehidupan ini adalah kita mengetahui visi dan misi Allah untuk kita. Siapapun yang sudah menemukan visi dan misi Allah untuk kehidupannya, maka dia akan selaras dengan kehidupan itu sendiri. Kita tidak boleh merumuskan visi baru dalam kehidupan. Kita tidak boleh merumuskan misi baru dalam kehidupan.
Karena memang kita tidak punya hak untuk merumuskan itu. Yang berhak untuk merumuskan visi dan misi kehidupan kita, tentu saja Sang Perencana kehidupan. Allah Sang Perencana kehidupan yang telah mentakdirkan kita terlahir ke semesta ini. Tidak mungkin melahirkan kita ke semesta ini kebetulan. Tidak mungkin mengutus kita ke semesta ini tanpa alasan. Tidak mungkin kita terutus ke semesta ini tanpa perencanaan. Dia adalah Al-Musawwir, sebagaimana dia memberikan nama pada dirinya sendiri dalam Asmaul Husna. Al-Musawwir itu adalah perencana yang agung. Al-Musawwir itu adalah arsitek yang agung, arsitek yang luar biasa. Oleh karena itu, marilah kita yakini bahwa sesungguhnya kelahiran kita bukanlah kebetulan. Tapi kelahiran kita ke semesta ini adalah rencana hebat dari Sang Perencana yang luar biasa, Al-Musawwir. Oleh karena itu, temukanlah visi beliau, temukanlah misi beliau untuk diri kita masing-masing dalam kehidupan ini. Sukses adalah manakala kita sudah bisa sejalan dan selaras dengan visi dan misi beliau. Banyak di antara kita yang bingung dengan kehidupan, bahkan baru merencanakan tujuan kehidupan. Padahal sebetulnya jauh sebelum kita terlahir ke semesta ini, tujuan kehidupan kita sebetulnya sudah direncanakan oleh Sang Pencipta kehidupan itu sendiri. Mari kita sadari bahwa sesungguhnya kita datang ke semesta ini bukanlah untuk kesenangan kita masing-masing. Tentu saja kita sebagai ciptaan datang ke semesta ini hanya untuk menyenangkan Sang Pencipta. Itulah sebabnya kita diajarkan untuk selalu mengawali seluruh aktivitas dalam hidup ini dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalimat itu menjadi afirmasi. Kalimat itu menjadi sangat luar biasa. Mendorong kita agar selalu sadar bahwa sesungguhnya kita ini hanyalah kepanjangan tangan Dia untuk menyampaikan cinta kasih Dia kepada mereka-mereka yang membutuhkannya. Oleh karena itu, maka indikator keberhasilan spiritual bukanlah kesalehan individual, bukanlah kesalehan spiritual, tetapi indikator dari keberhasilan seseorang dalam menempa diri adalah kesalehan sosial. Seberapa peduli dia dalam kehidupan ini kepada orang lain. Seberapa berguna dia dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, kita datang ke sini adalah untuk mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Semoga kita sadar bahwa sesungguhnya kita datang ke semesta ini untuk mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Janganlah sekali-kali kita membuat kerusakan di muka bumi ini. Karena siapapun yang merusak bumi ini, berarti dia sesungguhnya sedang menghancurkan dirinya sendiri. Para sahabat, sadarilah bahwa sesungguhnya belajar itu adalah abadi. Belajar itu tidak dibatasi oleh kematian. Karena sesungguhnya kematian tubuh fisik bukanlah akhir dari kisah kehidupan kita. Sekali lagi, kematian tubuh fisik bukanlah akhir dari kisah kehidupan kita. Karena sesungguhnya jiwa kita abadi. Jiwa kita tidak pernah akan mati. Dan jiwa ini akan terus berganti casing untuk melanjutkan kehidupan. Orang-orang yang sudah mencapai kesadaran mengatakan bahwa sesungguhnya kesadaran terakhir saat kita mati, yang dimaksud adalah tubuh fisik yang mati, maka akan menjadi kesadaran awal saat kita terlahir kembali. Oleh karena itu, hati-hati dengan kesadaran kita. Sekali lagi, kita sering mendengar ada istilah jiwa tua, ada istilah jiwa muda. Kenapa ada jiwa tua? Kenapa ada jiwa muda? Itu memberikan makna sesungguhnya, ya. Jiwa tua itu adalah jiwa yang di dalam kehidupannya ini selalu memiliki kesadaran tentang berbagai hal yang terjadi dalam kehidupannya. Jiwa muda adalah mereka-mereka yang mengabaikan setiap peristiwa dalam kehidupannya. Tidak pernah bisa menangkap pesan-pesan dari kehidupannya. Jiwa tua tidak pernah protes kepada sang semesta. Bahkan tidak pernah mengatakan mengapa ini terjadi. Jiwa tua selalu mengatakan, pesan apa yang hendak engkau hadirkan dalam kehidupanku. Jiwa tua tidak pernah menggugat. Jiwa tua tidak pernah protes. Jiwa tua siap menerima apapun kehendak ilahi. Berbeda dengan jiwa-jiwa muda. Selalu protes, selalu mengeluh. Pertanyaan yang muncul dari mulutnya adalah, mengapa ini terjadi padaku? Bukan pesan apa yang hendak engkau sampaikan kepadaku. Karena cara semesta berbicara kepada kita, tentu saja tidak menggunakan mulut sebagaimana kita bicara. Cara semesta berbicara kepada kita, menggunakan peristiwa, menggunakan berbagai kejadian. Dan di balik semua kejadian, sadarilah bahwa di situ ada pesan-pesan yang sangat luar biasa. Para sahabat,
Sebetulnya hidup ini sederhana. Asal kita bisa menselaraskan kehidupan kita dengan kehidupan itu sendiri. Penderitaan yang dialami oleh banyak manusia hanyalah indikator bahwa dia belum selaras. Penderitaan yang dialami oleh banyak manusia hanyalah tanda bahwa dia belum mengalir dengan arus kehidupan. Penderitaan yang dialami banyak manusia hanyalah tanda bahwa dalam dirinya masih begitu banyak penolakan. Semakin banyak yang ditolak dalam kehidupan ini, percayalah, semua yang ditolak itu akan datang berulang-ulang sampai kita sanggup untuk bisa menerimanya. Begitu kita sudah bisa menerimanya dengan utuh, maka sebetulnya yang ditolak itu sudah selesai dan akan diganti dengan peristiwa yang lain yang lebih mendewasakan keadaan kita. Para sahabat, banyak orang yang mencari kebahagiaan. Kebahagiaan sejati sebetulnya tidak perlu dicari. Karena kebahagiaan sejati itu adalah kualitas alami. Kebahagiaan sejati itu tidak perlu dibuat. Kebahagiaan sejati itu tidak perlu diciptakan. Tujuan kita untuk mencapai kebahagiaan sejati cuma satu saja. Singkirkan saja segala penghalangnya. Singkirkan saja segala penghalangnya, maka otomatis kebahagiaan sejati akan datang. Mungkin para sahabat punya pengalaman. Kalau kita menyapu, tentu saja kita menyapu bukan mencari yang bersih. Tapi menyapu itu mencari yang kotor. Maka bersihkan saja, singkirkan semua yang kotor. Maka semesta akan menyisakan yang bersih. Jadi bersih itu tidak diciptakan oleh kita. Bersih itu tidak dibuat oleh kita. Bersih itu adalah kualitas alami. Makanya saat kita menyapu, coba perhatikan dengan kesadaran. Saat kita menyapu, kita tidak mencari yang bersih. Saat menyapu, kita mencari yang kotor. Kumpulkan saja semua yang kotor. Sisanya adalah bersih. Jadi bersih itu bukan ciptaan kita. Bersih itu adalah sifat alami. Demikian juga kebahagiaan sejati. Maka saya mengatakan kehidupan itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan sejati itu tidak perlu dicari. Kebahagiaan sejati itu tidak perlu diciptakan. Singkirkan saja semua penghalang yang menyebabkan kebahagiaan sejati tidak datang. Sama seperti sinar matahari. Sama seperti cahaya. Cahaya itu sebetulnya tidak perlu dicari. Singkirkan saja kabut-kabut yang menghalanginya, maka cahaya akan datang secara otomatis. Singkirkan saja semua penghalangnya, maka cahaya akan datang secara otomatis. Sebetulnya kita tidak perlu mencari cahaya. Tugas kita cuma satu, singkirkan saja segala hal yang menghalangi datangnya cahaya. Maka cahaya itu secara otomatis akan datang. Ketika cahaya datang, maka kegelapan akan menghilang. Karena satu-satunya cara untuk menghilangkan kegelapan adalah menghadirkan cahaya. Karena tidak mungkin kegelapan dilawan dengan kegelapan. Praktek-praktek yang selama ini terjadi dalam kehidupan, justru banyak yang menciptakan kegelapan baru. Karena kegelapan dilawan dengan kegelapan. Anak-anak kita disekolahkan di lingkungan pendidikan tertentu. Karena kita sadar anak kita sedang mengalami kegelapan. Dititipkanlah kepada guru. Guru makanya dari gu dan ru. Gu itu artinya adalah kegelapan. Dan ru itu artinya cahaya. Makanya guru itu adalah orang yang bisa menghadirkan cahaya dalam kegelapan. Tapi kalau guru di lingkungan pendidikan menghukum anak, guru di lingkungan pendidikan itu marah-marah pada anak, guru di lingkungan pendidikan itu ya kemudian menindas dan menekan peserta didik, sebetulnya dia sudah tidak layak disebut guru. Karena apa? Dia sudah menghadirkan kegelapan baru bagi anak-anak didik yang justru datang ke sekolah mengalami kegelapan. Yang ini tidak disadari. Sebetulnya tugas seorang guru adalah menghadirkan cahaya, menghadirkan cinta. Bagaimana cahaya itu bisa datang? Bagaimana cinta bisa datang kalau masih ada kebencian di dalam dirinya? Para sahabat, oleh karena itu, singkirkan kebencian, maka cinta akan datang. Cinta itu ternyata tidak perlu diciptakan. Cinta itu tidak perlu dibuat, karena cinta adalah sifat alami. Sama seperti kebahagiaan sejati. Maka singkirkanlah segala kebencian, maka cinta akan datang. Sama seperti singkirkan segala penghalang cahaya, maka cahaya akan datang dan kegelapan akan sirna. Para sahabat, selaras dengan semesta, hasil sampingannya adalah kebahagiaan sejati. Tidak selaras dengan semesta, hasil sampingannya adalah kesengsaraan. Dan kesengsaraan ini akan meliputi lahir dan batin. Tentu saja kesengsaraan itu tidak buruk sebetulnya. Karena kesengsaraan hanyalah indikator. Kesengsaraan hanyalah alarm. Kesengsaraan hanyalah peringatan. Peringatan bahwa kita terjatuh jauh dari harmoni semesta.
terjatuh jauh ya dari keselarasan dengan semesta. Dan itu sebetulnya hanyalah panggilan bahwa kita harus segera kembali. Sekali lagi, apa yang disebut dengan kesengsaraan oleh kita selama ini hanyalah indikator, hanyalah alarm, hanyalah peringatan bahwa kita terjatuh jauh dari harmoni semesta. Bahwa semesta sebetulnya sedang memanggil kita untuk segera pulang, untuk segera kembali, untuk segera go home, untuk kembali kepada jati diri kita yang sesungguhnya. Jadi kesengsaraan sesungguhnya adalah fakta bahwa kita tidak selaras. Kesengsaraan adalah fakta bahwa kita tidak ikut menari dengan tarian semesta. Kesengsaraan sebenarnya adalah panggilan bahwa kita harus kembali. Kesengsaraan adalah fakta bahwa irama kehidupan kita mungkin tidak seirama dengan tarian semesta. Kita sedang menjadi pulau kecil yang dikelilingi oleh lautan. Lautan kesengsaraan yang diciptakan oleh kita sendiri. Kesengsaraan adalah fakta bahwa kita sedang melawan keutuhan semesta. Itu sebabnya kita harus selalu menyadari bahwa sesungguhnya ilusi keterpisahan kita dengan semesta, ilusi keterpisahan kita dengan Tuhan yang disebut Tuhan oleh kita, semata-mata karena kita tidak pernah menyadari bahwa sesungguhnya dalam diri kita ada penghubung yang luar biasa, yaitu napas kita. Oleh karena itu, latihan untuk menemukan kesadaran, latihan mindfulness, dimanapun, di seluruh dunia, di penjuru manapun, yaitu dengan memberdayakan nafas. Tapi saya tidak akan mengajarkan itu malam ini. Tentu saja kalau ingin belajar bagaimana olah nafas untuk melampaui kecerdasan yang terbatas pada diri kita, bagaimana olah nafas untuk mendapatkan kesehatan fisik yang paripurna, ya tentu saja para sahabat tidak bisa mendapatkan pelajaran di sini. Kita harus bertemu secara langsung. Dan apa yang saya sampaikan bukanlah teori-teori yang tidak bisa dibuktikan. Semua yang saya sampaikan adalah pengalaman saya. Semua yang saya sampaikan adalah bukti-bukti yang sudah saya alami, yang sudah saya lakukan. Dan saya pantang untuk menyampaikan sesuatu yang saya sendiri tidak bisa membuktikannya. Para sahabat, oleh karena itu, judul kajian kita malam ini adalah Lotus dan Angsa, hidup di 3 dunia. Lotus dan Angsa hidup dalam Tribuana. Tribuana itu adalah 3 alam. Itu yang akan kita kaji malam ini. Oleh karena itu, izinkan saya untuk tulis-menulis malam ini, gambar-menggambar supaya para sahabat tidak sekedar mendengar, tetapi juga bisa melihat. Mohon izin saya akan share dulu screen saya, supaya saya berkesempatan untuk tulis-menulis. Baik para sahabat, lotus itu adalah nama lain dari bunga teratai sebetulnya. Jadi bunga teratai itu hidup di 3 dunia. Jadi yang paling dasar ini adalah lumpur. Terus ya, ini lumpur ya, paling dasar adalah lumpur, tentu saja sampai ke bawah. Kemudian bagian yang ini ya, bagian ini adalah air. Dan bagian yang atas ini adalah udara. Udara. Dan ketika sudah mencapai udara, otomatis ya, sinar matahari yang terang benderang sebagai sumber energi kehidupan, sebagai sarana untuk memberlangsungkannya proses fotosintesa, itu akan mulai bisa diterima. Tentu saja pada saat di dasar di sini, ya, bunga lotus itu pada saat di lumpur sudah mendapatkan sinar matahari. Tapi sinar matahari yang didapatkan masih terhalang oleh air. Tidak, intensitasnya tidak sebanyak ketika dia sudah lepas di udara. Makanya ya akar tumbuh di sini. Di sini akar tumbuh, di lumpur. Di sini akar ada. Kemudian tangkai akan berjuang untuk melewati air ini. Ini adalah tangkai. Dan ketika sudah sampai di sini, maka di sini akan muncul ya yang namanya kelopak. Dan setelah itu kemudian ini akan merekah menjadi bunga yang sangat indah. Oleh karena itu maka lotus atau bunga teratai menjadi lambang dari kesucian, lambang regenerasi dari kelahiran, lambang dari pencerahan. Itu yang akan kita kaji malam ini, para sahabat. Jadi bagian yang paling dasar ini adalah lumpur. Lumpur ini ya tentu saja, kalau dengar kata lumpur, tentu saja kotor. Lumpur itu menjijikan. Lumpur itu becek. Lumpur itu basah. Lumpur itu bau. Tetapi jangan dikira loh, apa yang disebut kotor oleh kita
apa yang disebut menjijikan oleh kita, apa yang disebut becek oleh kita, apa yang disebut basah oleh kita, apa yang disebut bau oleh kita, itu sesungguhnya tidak buruk. Itu sesungguhnya sangat berguna. Itu adalah tempat tumbuh. Itu sebabnya bunga teratai mengambil tempat tumbuh justru di dalam lumpur. Akarnya menghunjam dalam lumpur. Dan kalau tidak ada yang disebut dengan kotor ini, tidak ada yang disebut dengan becek ini, tidak ada yang disebut menjijikan ini, tentu saja dia tidak akan tumbuh. Dia tidak akan memiliki batang. Dia tidak akan memiliki kelopak. Dia tidak akan memiliki bunga yang indah. Dan ingat, sebelum dia itu merekah menjadi bunga yang indah, dia pun akan membentuk kelopak dulu. Dan kelopak ini ya bisa mekar atau tidak, tergantung ya seberapa banyak sinar matahari yang datang, yang diterima oleh dirinya. Para sahabat, teratai itu tidak mengambil, tidak menolak lumpur. Teratai tidak menolak lumpur. Justru dia menjadikan lumpur sebagai tempat hidup. Itulah sesungguhnya yang harus kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita. Yang disebut dengan tribuana itu ini. Ada unsur daratan, ada unsur air, ada unsur udara. Jadi lengkaplah dia hidup di 3 alam. Yaitu daratan, air, dan udara. Sedikit saya ingin menjelaskan konsep fisika. Ketika dia itu masih ada di bawah, ketika dia masih sebagai akar, bayangkan ya. Di dalam fisika itu ada yang disebut dengan hukum tekanan hidrostatik. Jadi tekanan hidrostatik itu rumusnya itu adalah massa jenis air dikalikan percepatan gravitasi dikalikan kedalaman. Massa jenis air, ini air ya, itu adalah 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasi bumi itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ini adalah konstanta, ini konstan, ini konstan. Tapi ini berubah-ubah. Semakin dalam, tekanan semakin besar. Bayangkan ya oleh kita, ketika tangkai masih di sini, di kedalaman yang paling dalam, dia mendapatkan tekanan yang sangat besar karena kedalamannya besar. Dan dia ya harus bisa melawan kedalaman tekanan air yang luar biasa ini. Terus dia tumbuh dalam tekanan yang besar itu. Semakin ke atas, kedalaman semakin mengecil. Haknya semakin mengecil. Ketika kedalaman semakin mengecil, maka sesungguhnya dia sudah mampu melewati tekanan yang besar. Jadi semakin ke atas tekanan makin kecil. Kita masih ingat ya, kita sudah merasakan kalau kita berenang. Makin menyelam ke bawah, tekanan air makin terasa sangat berat, sangat besar. Inilah rumusnya ya. 1000 dikalikan 10 dikalikan kedalaman. Jadi kalau kedalaman 1 meter saja, maka tekanan hidrostatik yang dirasakan oleh lotus yang masih tumbuh di bawah, itu kan sebenarnya 1000 dikalikan 10 dikalikan 1. Ini sama dengan 10.000 Newton per meter persegi. Itu baru tekanan dari air saja. Belum lagi, udara juga menekan dia. Makanya ada tekanan atmosfer, tekanan udara. Tekanan udara biasanya menggunakan sentimeter raksa. Ya, rata-rata di Indonesia tekanan udara itu sekitar 69 cm raksa. Ini sebetulnya mendekati 1 atmosfer. Jadi mendekati sekitar 100.000 Newton per meter persegi. Jadi kalau dijumlahkan dengan tekanan dari air, betapa besarnya derita yang dialami oleh benih dari bunga lotus yang akan tumbuh. Ketika dia di bawah, tekanannya sangat berat, sangat besar. Dan ketika dia perlahan melawan tekanan itu, maka dia kemudian akan bisa meloloskan diri dari tekanan air dan lolos ke udara. Ketika sudah lolos ke udara tangkainya, muncullah yang namanya kuncup. Dan kuncup ini akan mekar menjadi bunga yang sangat indah. Ini sekedar pengetahuan sains para sahabat, supaya kita mengerti. Saya baru tahu ternyata orang-orang yang menanam pohon kurma di Timur Tengah sana, ternyata pohon kurma itu ditanam dengan cara yang sangat unik. Jadi kalau ini tanah, kemudian tanah ini dilobangi, dan kemudian si biji kurma itu ditaruh di sini, dan di atas ini ditaruh batu. Ini kan sebetulnya cara menanam yang sangat aneh. Batunya sudah diperhitungkan dengan masa sekian. Kenapa ditaruh batu? Rupanya ketika si biji kurma ini tumbuh, dia ditahan dulu untuk tidak tumbuh ke atas. Tapi dia harus tumbuh ke bawah supaya akarnya kuat. Luar biasa ya. Setelah akarnya kuat, dia baru tumbuh ke atas. Setelah akarnya kuat, batu yang besar ini dia dorong. Jadi tekanan dari batu, dia dorong secara alami dengan dirinya sendiri.
Jadi ketika akarnya sudah kuat, maka batu ini didorong dengan pertumbuhan pohon kurma itu sendiri. Luar biasa ya cara menanam kurma. Saya juga tidak tahu siapa orang pertama yang memikirkan ini. Tetapi pelajaran yang sangat luar biasa. Itulah cara Allah mengajarkan kita. Untuk tumbuh kita menjadi tangkai. Untuk tumbuh menjadi pohon. Untuk tumbuh menjadi dahan. Untuk tumbuh menjadi dahan yang berbunga, apalagi berbuah, maka diperlukan akar yang kuat. Dan untuk memiliki akar yang kuat, kita akan diberi berbagai macam tekanan. Seperti yang saya sampaikan tadi, penderitaan tidak buruk. Penderitaan tidak buruk. Karena penderitaan itu hanyalah alarm. Penderitaan itu hanyalah indikator bahwa sebetulnya ada jalan yang salah yang kita lalui dan kita harus segera pulang. Karena kita menyimpang dari kesejatian diri kita sendiri. Para sahabat, jadi kalau saya jelaskan seperti ini, ya mulai ada gambaran. Itu yang disebut dengan hidup di tiga alam. Mari kita dalami ya kajian ini. Oleh karena itu saya tutup dulu ini supaya kita mengerti. Saya tutup dulu dan mohon izin saya akan share presentasi yang sudah saya buat. Jadi kajian kita adalah lotus dan angsa. Ini yang luar biasa. Begitu ada danau di mana tumbuh lotus, tumbuh ya bunga teratai, maka biasanya angsa juga hidup di sana. Dan angsa ini luar biasa. Angsa ini memiliki sifat yang sama dengan bunga teratai. Kalau bunga teratai hidup di tiga alam, angsa juga hidup di tiga alam. Dia bisa hidup di daratan, bisa hidup dalam air, juga dia bisa terbang di udara. Ini adalah pasangan yang sangat luar biasa. Pasangan serasi yang mengajarkan kepada kita kebijaksanaan. Memang alam selalu mengajarkan kebijaksanaan kepada kita. Cuma sedikit sekali di antara kita yang mau belajar dari alam. Itu sebabnya di komunitas saya, secara rutin saya selalu mengajak ya para sahabat untuk menyatu dengan alam. Baru saja beberapa hari yang lalu, saya mengajak para sahabat untuk naik ke gunung. Ada yang umurnya 77 tahun. Ada yang umurnya 81 tahun. Yang secara fisik banyak yang meragukan. Bagaimana bisa mendaki gunung dengan sudut kecuraman 60 derajat? Bagaimana bisa menempuh perjalanan seperti itu? Saya ajarkan ilmunya. Ternyata ketika kita punya ilmunya, ketika kita tahu caranya, banyak para sahabat yang bahkan saat itu baru pertama kali naik gunung, kaget bisa mencapai gunung dengan ketinggian 960 meter di atas permukaan laut. Dengan kecuraman 60 derajat bisa mencapai puncak gunung. Bahkan tanpa lelah, keringat pun bahkan tidak ada. Bagaimana caranya? Inilah sebetulnya ilmu. Bagaimana ilmu menata diri? Karena selama ini kita sering tidak percaya pada diri kita sendiri. Semua berasal dari pikiran. Kita sering digoda oleh pikiran kita. Kesadaran kita sering dihancurkan oleh pikiran kita. Karena kita lebih percaya pada ego kita, diri palsu kita yang berasal dari pikiran, daripada kita percaya pada kesadaran kita. Bahkan kita sering kehilangan kekuatan dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena kita dikendalikan oleh pikiran. Itu sebabnya pikiran itu adalah majikan yang buruk sebetulnya. Tapi dia adalah pelayan yang terbaik. Itu sebabnya kita belajar berbagai cara untuk meniti ke dalam diri. Menemukan kedamaian, menemukan kesadaran. Dan ketika kesadaran sudah berkuasa dalam diri kita, maka kita bisa mengendalikan pikiran. Saat pikiran bisa dikendalikan, maka kita sesungguhnya baru awal menggunakan pikiran. Ketika pikiran mengendalikan kita, selamanya kita tidak akan pernah bisa menggunakan pikiran, karena kita dikendalikan oleh pikiran. Para sahabat, saya menampilkan bunga teratai yang indah ini. Saya menampilkan angsa yang sedang membentuk geometri cinta. Kenapa demikian? Karena ada riset yang sangat bagus. Ternyata angsa ini adalah hewan yang sangat setia dengan pasangannya. Dan angsa ini tidak pernah berganti pasangan kecuali kematian yang memisahkan. Sehingga tidak pernah ada poligami ya dalam kehidupan angsa. Tidak pernah ada perselingkuhan dalam kehidupan angsa. Dan angsa sebenarnya mengajarkan kesetiaan. Itu luar biasa. Makanya saya mencari gambar yang keren dan ternyata mendapati gambar ini. Ini gambar yang sangat luar biasa. Ya. Para sahabat, ini adalah galeri bunga lotus atau bunga teratai. Seperti yang saya sampaikan tadi. Teratai ini
tumbuh di air yang sangat berlumpur, sangat kotor. Semakin kotor, semakin coklat tempat tumbuhnya. Warna bunganya semakin cemerlang. Warna bunganya, ya, kalau putih, ya putih sekali. Kalau merah, merah sekali. Ya, merah muda juga terangnya luar biasa. Itu artinya bunga teratai ini sangat luar biasa. Dan ternyata warna cemerlangnya ini akan muncul justru pada saat air tempat dia tumbuh semakin kotor, semakin coklat. Ini pelajaran yang sangat luar biasa yang diajarkan semesta kepada kita. Para sahabat, sungai tidak pernah meminum air. Matahari tidak merasakan cahaya buat dirinya sendiri. Pohon ya menghasilkan buah, tidak ada pohon yang memakan buah. Pohon mangga menyumbangkan seluruh mangganya kepada kehidupan. Pohon petai menyumbang seluruh petainya pada kehidupan. Pohon nangka menyumbangkan seluruh nangka yang dihasilkannya untuk kehidupan. Tidak pernah ada satu pohon pun yang memakan buah yang dihasilkannya. Demikian yang diajarkan semesta. Semua yang dihasilkan mereka dipersembahkan kepada alam, dipersembahkan kepada semesta, dipersembahkan kepada orang lain. Dan saat mereka bisa mempersembahkan semua itu pada orang lain, ternyata mereka bahagia. Disitulah bahagia. Bahagia adalah pada saat kita bisa membahagiakan orang lain. Sedikit sekali manusia yang mau belajar dari kearifan yang diajarkan oleh pohon, kearifan yang diajarkan oleh matahari, kearifan yang diajarkan oleh sungai. Demikian. Begitu banyak kearifan-kearifan yang diajarkan oleh semesta. Oleh karena itu, datanglah ke semesta. Dibimbing oleh orang yang tahu. Menyatulah dengan semesta. Sampai kita menemukan kesadaran yang luar biasa. Para sahabat, apa karakter angsa? Angsa ini secara spiritual menjadi simbol kesetiaan. Dia bisa membedakan yang bersih dan yang kotor. Angsa itu makan di dalam lumpur. Tetapi jangan lupa, angsa tidak pernah makan lumpur. Angsa tidak pernah makan yang kotor. Walaupun dia makan di dalam lumpur, yang dia makan bukan yang kotor. Dia mengambil yang bersih dari yang kotor. Itu yang diajarkan semesta. Yang diajarkan angsa. Oleh karena itu, maka para sahabat, semesta ini diciptakan oleh sang keberadaan hanya untuk satu tujuan, agar kita banyak sekali belajar. Angsa itu ketika lahir, tidak lahir dengan warna putih. Coba lihat anak-anak angsa ini. Anak-anak angsa ini lahir warnanya kecoklat-coklatan. Tapi begitu dia sudah besar, dia berwarna putih. Dia lahir dengan warna yang tidak putih, tetapi semakin tua, bulunya semakin cemerlang. Angsa itu dapat terbang jauh dengan kecepatan 100 km per jam. Itu yang diteliti oleh para ahli biologi. Sebetulnya, manusia juga bisa terbang, para sahabat. Manusia itu bisa terbang. Bahkan manusia bisa terbang menembus sempadan langit. Bagi mereka yang tahu ilmunya, tahu caranya. Bahkan bisa menembus puncak kesadaran tertinggi dalam dirinya. Bisa menembus sidratil muntaha yang ada dalam dirinya. Cuman sedikit sekali yang tahu. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj menggunakan buraq. Bukankah buraq itu adalah burung? Bukankah burung itu yang paling dominan adalah sayapnya? Dan itu adalah lambang terbang, lambang kecepatan. Leluhur kita di tanah air ya mensimbolkan itu dengan burung Garuda. Burung Garuda itu burung yang sangat hebat, burung yang sangat tangguh. Dan juga itu burung memiliki sayap, lambang kecepatan. Leluhur kami di tanah Sunda mewariskan satu lagu namanya Manuk Dadali. Sama, itu juga terbang. Itu simbol-simbol spiritual sebetulnya. Manusia itu sebetulnya tidak boleh hidupnya merangkak. Manusia itu tidak boleh hidupnya merangkak. Harusnya manusia itu hidup terbang. Hidupnya dengan kecepatan tinggi. Tidak ambisius. Apalagi terobsesi. Karena obsesi itu sebetulnya akarnya ambisius. Makanya orang yang sangat ambisius, apalagi terobsesi, biasanya suka menghalalkan segala cara. Dan saya yakin orang yang semacam itu akan hidup dalam lumpur kecemasan yang dalam. Orang-orang yang tidak pernah puas dengan hari ini, dan bergerak selalu pikirannya ke masa depan, ke hari esok, dan melupakan hari ini, melupakan berkah hari ini, adalah orang-orang yang tidak akan pernah bahagia. Karena bahagia itu di sini, hari ini, sekarang. Itulah kekuatan saat ini. Mereka yang sudah menemukan kekuatan saat ini, hidupnya selalu berada dalam kesadaran. Angsa setia kepada pasangan. Hanya kematian yang memisahkannya. Dan hidup di 3 alam. Luar biasa. Bagaimana dengan teratai? Bagaimana dengan bunga lotus? Bunga lotus itu adalah lambang dari kesucian.
Teratai merupakan simbol dari kesucian. Keunikan dari bunga teratai, hidup di 3 alam. Lumpur atau yang disebut bur, alam air, buah, alam udara atau swah, dan ini yang disebut dengan tribuana. Saya sudah jelaskan tadi. Walaupun hidup di dalam air, bunga teratai tidak pernah basah oleh air. Sehingga dipakai sebagai simbol kesucian. Suci itu artinya bebas dari keterikatan. Saya sudah membuat satu judul kajian yang sudah saya upload di YouTube. Judulnya adalah cara mencapai kesucian. Bagaimana cara mencapai kesucian? Ternyata cara mencapai kesucian yang sesungguhnya, yang hakikat, itu adalah kita bisa membebaskan diri dari keserakahan pada apa yang kita inginkan. Dan kita bisa membebaskan diri dari kebencian kepada apa yang tidak kita inginkan. Dan kita bisa membebaskan diri dari kegelapan batin kita. Kalau kita sudah mencapai 3 hal itu, maka kesucian akan dicapai. Jadi kesucian adalah masalah pikiran. Kesucian bukan masalah pakaian. Kesucian bukan berapa banyak ritual yang kita lakukan. Tapi kesucian adalah pencapaian diri di mana kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Para sahabat, Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya, namun tidak terikat oleh ciptanya sendiri. Itu yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan menciptakan ciptaannya, tetapi beliau tidak pernah terikat dengan ciptaannya. Beliau tetap suci. Makanya ada lagu Suci dalam Debu. Itu lagu sangat keren sekali. Suci dalam debu itu artinya apa? Sekotor apapun tubuh kita, sekotor apapun diri kita, Tuhan yang Maha Suci, yang bersama dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi leher kita, tidak pernah terkotori. Angsa dan teratai, angsa merupakan simbol kebijaksanaan. Hidupnya di 3 alam juga. Angsa dalam mencari makanan dapat memisahkan antara makanan dan lumpur. Dengan demikian, angsa merupakan simbol dari adanya sifat UWK yang tinggi. Dapat membedakan, memisahkan antara yang baik dan buruk, benar dan salah. Itu pelajaran yang diajarkan oleh angsa. Apa arti simbolik bunga teratai? Bunga teratai atau lotus adalah simbol tua yang penting. Cara bunga itu tumbuh dimulai sebagai kuncup di bawah air, di dalam lumpur, ya, sering di kolam yang keruh, di lumpur yang dalam, bahkan jauh dari matahari, dalam kegelapan. Tapi cepat atau lambat, bunga ini mencapai cahaya dan menjadi bunga yang sangat indah. Pelajaran dari semesta mengajarkan kepada kita, setiap pohon, setiap tumbuhan selalu mengejar cahaya. Sungguh sangat aneh kalau manusia dalam kehidupannya sama sekali tidak peduli dengan jati dirinya. Padahal sesungguhnya aslinya manusia itu adalah makhluk cahaya. Aslinya manusia itu adalah makhluk spiritual yang sedang dikaryakan di semesta ini. Jadi seharusnya manusia bisa segera keluar dari kegelapan untuk mendapatkan cahaya. Kelopaknya harus segera terbuka agar menjadi bunga yang indah seperti bunga teratai. Bunga teratai juga sebagai simbol kesucian, simbol pencerahan, simbol regenerasi diri, simbol kelahiran kembali. Ciri-cirinya merupakan analogi yang sempurna untuk kondisi manusia. Bahkan ketika akarnya berada di perairan yang kotor, teratai menghasilkan bunga yang paling indah. Ini yang akan kita kaji malam ini para sahabat. Ini baru simbol-simbolnya. Setiap manusia memiliki potensi untuk menjadi sempurna dan tercerahkan. Dan ini hanya masalah waktu. Sampai setiap manusia mencapai cahaya. Sebetulnya setiap manusia pada gilirannya akan mencapai cahaya. Tapi bukan cahaya biasa para sahabat. Cahaya di atas cahaya. Nur ala nur. Itulah yang digambarkan dalam Quran surat An-Nur ayat 35. Itu adalah ayat yang sangat luar biasa kalau bagi saya. Karena saya pertama kali memperoleh pengalaman spiritual yang luar biasa ketika saya bisa mengalami Quran surat An-Nur ayat 35. Allahu nur samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi jujajah. Ajujajatu ka'anha kaukab. Duri qadumun sajaratim barakah. Zaitunatil la syarqiyah wala gorbiyah. Ya kadu zaituha walau lam tamsas hunar nurun ala nurin. Yahdillahu li nurihi mayyasa. Allah akan menunjukkan kepada cahayanya siapa saja yang dikehendaki. Siapa yang akan dikehendaki oleh Allah? Tentu saja mereka yang punya kehendak untuk mencapai cahayanya. Untuk mencapai pencerahan. Untuk bisa keluar dari lumpur. Untuk menembus tekanan hidrostatik air. Sampai bisa menembus ruang kosong udara. Dan setelah mencapai ruang kosong udara, dia akan bertemu dengan matahari. Dan ketika bertemu dengan matahari, matahari akan membakarnya. Begitu dibakar oleh matahari, segala warna akan muncul. Sehingga timbullah yang disebut dengan
galeri bunga telatai yang saya sampaikan tadi. Jadi kita sebagai manusia harus bisa mengatasi rasa sakit yang ada di dunia material dan menjadi tercerahkan. Seperti bunga teratai yang mulai tumbuh di air yang kotor dan berlumpur, tetapi berhasil melampaui air dan menghasilkan bunga yang sempurna. Para sahabat, apapun yang kita tidak inginkan, apapun yang kita sebut bau, apapun yang kita sebut kotor, apapun yang kita sebut menjijikkan, kalau itu sudah ada di hadapan kita, sekarang tugas kita cuma satu. Jadikan mereka sebagai lumpur. Lumpur tempat kita hidup. Dan itu harus diterima. Makin kita tolak, tentu saja akan datang berulang-ulang. Bunga teratai tidak pernah menolak lumpur. Dia menerima lumpur apa adanya. Bahkan dia hidup dalam lumpur. Apa yang terjadi? Dia tumbuh. Jadi sebetulnya begitu banyak di semesta ini yang dihadirkan oleh semesta untuk membuat kita tumbuh. Kita hidup dalam sebuah keluarga yang tentu saja suami istri saja sudah berbeda. Lahirlah anak-anak yang berbeda. Lahirlah cucu yang berbeda dengan berbagai macam karakternya. Karena memang tidak ada yang sama. Kemudian lahirlah apa yang disebut dengan tidak baik menurut pandangan kita. Lahirlah apa yang disebut dengan sesuatu yang kita benci dalam kehidupan kita. Selama ini semua kita tolak. Kehadiran orang-orang yang memfitnah kita, kehadiran orang-orang yang membenci kita, kehadiran orang-orang yang menjatuhkan nama baik kita. Kita hanya melihat mereka sebagai sesuatu yang busuk, yang bau, tanpa kita menerimanya. Kalau kita belajar dari bunga teratai, dan kita bisa menerimanya, lumpur-lumpur itu, apa yang terjadi? Ternyata lumpur-lumpur itu adalah titik awal kita hidup. Titik awal kita mencapai pencerahan. Itu sebabnya kebaikan selalu dilahirkan oleh keburukan. Kebaikan selalu dilahirkan oleh keburukan. Oleh karena itu, kebaikan dan keburukan sebetulnya adalah pasangan. Itulah sisi-sisi kebenaran. Cuman selama ini kita terjebak oleh baik dan buruk. Terjebak oleh benar dan salah. Karena kita belum mampu melampaui dualitas. Itulah yang terjadi, maka kita selalu menerima, selalu menolak. Menolak dan menolak. Apa yang disebut dengan salah oleh pikiran kita. Walaupun pikiran kita tidak punya pengetahuan, walaupun pikiran kita tidak punya pengalaman, kita selalu menolaknya. Itulah kebanyakan manusia dalam kehidupan ini. Bunga teratai melambangkan kesucian, bahkan melambangkan keilahian. Seperti yang saya sampaikan, Tuhan menciptakan semesta ini, tetapi beliau tidak terikat pada ciptaannya. Bunga teratai hidup dalam air, tetapi bunganya tidak pernah basah oleh air. Bukankah itu melambangkan kebebasan dari keterikatan? Berbeda dengan manusia, dari sejak lahir sampai dia mati, terus membangun kemelekatan, terus membangun keterikatan. Dan semakin dalam keterikatan itu, semakin dalam kemelekatan itu, tentu saja pada saat dipisahkan akan semakin menyakitkan. Makanya banyak sekali istilah-istilah basa-basi yang dilontarkan oleh manusia. Ketika ada seseorang yang meninggal, kemudian dipoles dengan bahasa-bahasa yang tidak sepatutnya bahasa itu diucapkan. Meninggal dengan cepat, baru saja kemarin bertemu saya, dan lain sebagainya. Banyak basa-basi. Yang meninggal sesungguhnya meninggal saja. Karena itu adalah panggilan. Dan meninggal itu sebetulnya bukanlah sesuatu keburukan. Bahkan meninggal itu bukan akhir dari kehidupan. Justru kematian itu adalah puncaknya kehidupan bagi mereka yang sadar dan tahu. Para sahabat, terbukanya kelopak bunga teratai mewakili kondisi pikiran yang lebih spiritual. Terbuka, kebalikan dari tertutup. Tertutup, itu bahasa Arabnya adalah kafir. Bahasa Inggrisnya cover. Maka sesungguhnya, ketertutupan itu yang sangat berbahaya. Para sahabat, pikiran itu seperti parasut. Dan kalau ada orang terjun payung pakai parasut, dan parasutnya tidak terbuka, dia kehilangan kendali. Dia akan jatuh dan mati. Sama seperti pikiran. Orang yang pikirannya tertutup, seperti kelopak bunga teratai yang masih tertutup. Seperti itulah. Maka, kita perlu terbuka. Terbuka mendengar penjelasan orang lain, terbuka mendengar nasihat orang lain. Itu sebabnya dalam Al-Quran dikatakan, orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang mau saling bertausiah, saling berwasiat, saling nasihat menasihati, terbuka terhadap pikiran orang lain. Kelopak bunga teratai yang terbuka melambangkan jiwa manusia yang sudah berkembang. Dan siapapun orang yang sudah terbuka, kelopaknya, dia akan berkembang. Dia akan bisa menerima kebenaran dari semua sisi. Dia akan bisa menerima kebenaran dari siapapun tanpa memandang orangnya.
Bahkan para sahabat Rasul mengatakan, jangan pernah melihat siapa yang berbicara, siapa yang berkata. Tetapi dengarkan saja apa yang dikatakan. Pesan itu sudah begitu mendalam. 1.500 tahun yang lalu pesan itu sudah disampaikan kepada kita. Tapi terkadang kota-kota kita membatasi diri kita sendiri. Terkadang ya kita sering membatasi pikiran kita dengan pikiran kita sendiri. Para sahabat, lotus melambangkan pencerahan spiritual. Walaupun banyak tantangan, seperti bunga teratai yang muncul dalam kedalaman berlumpur, dan dia akan mekar menjadi potensi diri sepenuhnya. Kenapa manusia banyak yang tidak menjadi dirinya sendiri? Karena terlalu banyak kungkungan, dan dia tidak bisa keluar dari kungkungan itu. Dalam sebuah judul kajian yang saya sampaikan di YouTube, saya membuat judul ketika manusia menjadi boneka di bawah satu kekuatan buta. Karena manusia ini banyak yang tidak menyadari kalau dirinya adalah boneka yang dikendalikan oleh kekuatan buta. Bayangkan saja, ya dari sejak kecil manusia itu sudah diajarkan untuk ya sudah diberi atribut ini, atribut itu. Lalu apa yang terjadi? Manusia tidak berhasil menjadi dirinya sendiri. Bahkan dia terus menjadi orang lain. Dan ketika dia tumbuh dewasa, dia tidak keluar potensinya. Personal genius zone yang ada dalam dirinya, yang dititipkan oleh semesta, tidak tumbuh. Karena dia tumbuh justru menjadi orang lain. Sistem pendidikan, sistem kepercayaan, sistem ekonomi, sistem politik, semua telah mengkerangkeng manusia menjadi orang lain. Bahkan tumbuhlah manusia dengan wajah-wajah yang tidak asli lagi. Dengan wajah-wajah yang bertopeng. Wajah-wajah yang tidak asli lagi. Kenapa? Karena dia tidak pernah menjadi dirinya sendiri. Sederhana saja. Mari kita cek diri kita. Masihkah kita saat ini berubah dengan apa kata orang tentang diri kita? Saat kita masih berubah dengan apa kata orang tentang diri kita, sesungguhnya kita belum menjadi diri kita sendiri. Kita masih ada konflik dengan diri kita sendiri. Kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Para sahabat, bunga teratai pun simbol dari kemurnian. Bunga teratai muncul dari air yang keruh, tetapi menjadi sangat bersih dan indah, sehingga merupakan simbol dari kesucian. Jadi sebetulnya, yang disebut dengan suci hari ini, mungkin pernah punya masa lalu. Yang disebut dengan kotor hari ini, juga masih punya masa depan. Oleh karena itu, tidak usah berkecil hati. Orang yang disebut suci atau mencapai kesucian hari ini, mungkin juga pernah hidup dalam lumpur, pernah hidup dalam air, sebelum dia menembus ruang kosong udara, sebelum dia mencapai cahaya dari sinar matahari. Mungkin dia pernah mengalami berbagai alam, tetapi tidak apa-apa, itu adalah pengalaman. Tidak ada yang buruk dengan masa lalu. Karena masa lalulah yang akan mengantarkan manusia ke masa kini. Kita tidak boleh memotong masa lalu, walau satu detik pun. Tidak boleh kita memotong masa lalu, walaupun sejengkal dari pengalaman kita di masa lalu. Karena hari ini telah diantarkan oleh masa lalu. Para sahabat, yang hari ini sudah mencapai kesucian, mungkin juga punya masa lalu. Yang hari ini masih kotor, tidak usah kecil hati. Karena kita masih punya masa depan. Kalau kita mau berubah, terbuka sekali ya kesempatan untuk kita berubah. Bunga teratai menjadi simbol kekuatan dan harapan. Dimanapun kita memulai hidup, apapun yang kita alami, kita memiliki kemampuan untuk naik ke atas, mengatasi semua hal. Lihat pohon para sahabat. Semua pohon naik ke atas. Semua pohon mencapai matahari. Semua pohon mencapai cahaya. Semua pohon menuju cahaya. Mengapa manusia tidak tergerak untuk ke sana? Kalau kita belajar dari bukunya R.A. Kartini, menyusuri kegelapan untuk mendapatkan terang. Menyusuri kegelapan untuk mendapatkan terang. Itu yang aslinya seperti itu dalam bahasa Belanda. Bukan habis gelap terbitlah terang. Bukan habis gelap terbitlah terang. Terjemahan yang keliru. Sebetulnya terjemahan bahasa Indonesianya adalah menyusuri kegelapan untuk mendapatkan terang. Dan ternyata bunga teratai untuk mendapatkan terang, dia harus menyusuri lumpur dulu. Harus menyusuri air dengan tekanan hidrostatik yang sangat besar. Dan ketika di kedalaman, tekanannya sangat besar. Tapi dia lawan semua, dia lawan terus. Sampai bisa menghindari tekanan yang besar, memasuki tekanan yang kecil di kedalaman yang dangkal. Dan di permukaan air, dia tembus permukaan air, dia masuk ruang kosong udara. Dan ketika dia memasuki ruang kosong, di situ dia bertemu dengan matahari. Demikian harusnya manusia. Demikian harusnya manusia. Para sahabat, selama proses kuncup mendorong yang melalui air keruh, kelopak bunga tidak pernah tersentuh atau terpengaruh oleh air. Sehingga bagian tengahnya tetap tidak terkontaminasi sepanjang perjalanannya. Ya, yang tidak menyenangkan itu.
Ini adalah simbol dari kemurnian jiwa manusia. Dan apapun yang kita alami tidak dapat menodainya. Harusnya seperti itu kita jadi manusia. Ya, harusnya tidak boleh apapun yang di luar kita menodai diri kita. Inilah saya tampilkan kembali bunga teratai yang sangat indah. Perhatikan para sahabat, kelopaknya begitu banyak. Seperti itulah dalam diri kita. Begitu banyak kelopak yang harus kita buka dalam diri kita untuk menghasilkan sesuatu yang indah dalam kehidupan ini. Simbol kemajuan pribadi juga ada di dalam bunga teratai. Bunga teratai memiliki banyak kelopak yang mengelilingi pusat dalam beberapa lapisan. Saat kelopaknya terbuka, lebih banyak kelopak yang terungkap sampai teratai mekar penuh dengan semua lapisannya terungkap. Para sahabat, percayalah sama saya. Kalau kita bisa membuka semua kelopak-kelopak yang ada dalam diri kita, terutama kelopak mata kolbu kita, maka akan tersingkap semua warna, bahkan warna yang tidak berwarna. Kita akan bisa menyingkap keindahan dalam diri. Kita akan bisa memasuki sebuah kota yang sangat indah, kota yang tidak bisa diungkapkan lagi dalam cerita biasa. Sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Quran, watin wazaitun. Tin itu adalah lambang dari kolbu. Tin itu lambang dari kesadaran. Wazaitun itu adalah lambang dari pohon. Pohon yang diberkahi. Bukan dari timur, bukan dari barat. Seperti yang dinyatakan dalam Quran surat An-Nur ayat 35. Zaitun natillah syarqiyah wala gorbiyah. Pohon zaitun itu bukan dari timur, bukan dari barat. Dan pohon itu sebetulnya adalah tubuh kita sendiri. Di tubuh kita ada kesadaran yang tertinggi yang harus kita capai. Itulah tin. Dan kalau kita bisa mencapai tin itu, mencapai sidrah al-muntaha, apa selanjutnya? Watin wazaitun, waturi sinin, waturi sinin. Di situ ada gunung yang harus kita capai. Ada gunung yang harus kita daki. Bukan cerita gunung yang di luar diri kita. Ada puncak kesadaran yang harus kita capai. Lalu berikutnya apa? Wahadal baladil amin. Disitulah ada kota yang sangat aman. Ada baladil amin. Kota yang aman. Para sahabat, di dunia luar tidak ada kota yang aman. Tidak ada kota yang suci. Kenapa? Kota yang suci hanya dalam diri kita. Kota yang aman hanya ada di dalam diri kita. Siapapun yang sudah menemukan kota itu. Indah luar biasa para sahabat. Makanya dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 19 Allah mengatakan, pergilah kamu ke kota. Pergilah kamu ke kota. Lihat di sana banyak makanan yang baik untuk jiwamu. Kita disuruh untuk pergi ke kota. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 19, pergilah kamu ke kota. Pergi kamu ke kota. Dan lihatlah di sana. Ada makanan yang terindah, ada makanan yang baik. Santaplah olehmu sesuka hatimu. Itu bukan cerita makanan yang fisik. Itu cerita makanan jiwa. Makanya surat Al-Kahfi adalah perjalanan ke dalam diri. Perjalanan ke dalam gua. Gua itu saya. Gua itu aku. Perjalanan ke dalam aku. Perjalanan ke dalam diri. Makanya orang Jakarta menyebut dirinya adalah gua. Gua, gue. Itu diambil dari Quran surah Al-Kahfi. Dan gua yang diceritakan dalam Quran surah Al-Kahfi. Bukan gua yang di Yordan sana. Saya sudah ke sana. Tidak sama dengan yang diceritakan dalam Al-Quran. Di sana gua yang di Yordan sana. Yang disebut gua Al-Kahfi. Tidak ada mataharinya. Tapi gua yang ada di sini, terang benderang. Gua yang ada di sini, ada matahari. Matahari itu yang harus kita capai. Makanya dalam Quran Allah mengatakan, Rabbul masyriqain, warabul maghribain. Ada dua matahari yang harus kau capai. Satu matahari rohani, satu lagi matahari jasmani. Matahari jasmani tidak usah dicapai lagi. Karena dari sejak kecil kita sudah melihatnya, kita sudah menyaksikannya. Dan matahari rohani. Matahari rohani ada dalam diri kita semua. Dan itu yang harus kita capai. Siapa yang sudah mencapai matahari rohani dalam dirinya? Maka bunga teratai dalam dirinya akan mekar. Bunga teratai dalam dirinya akan mekar. Syaratnya cuma satu. Dia tidak boleh menolak lumpur. Dia tidak boleh menolak air. Dan dia akan bisa menembus udara kekosongan. Dan itu akan sampailah kepada matahari rohani. Para sahabat, apa yang terjadi dalam kehidupan kita selama ini? Kita menolak lumpur. Kita menolak orang-orang yang membenci kita. Kita menolak orang-orang yang tidak suka kepada kita. Kita menolak anak-anak yang disebut nakal oleh kita. Kita menolak sahabat-sahabat di kantor yang kita sebut tidak sejalan dengan kita. Kita menolak semua perbedaan. Bahkan kita menolak orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kita menolak semuanya. Kita menolak yang berbeda dengan kita. Sesungguhnya kita sudah menolak hukum alam. Kita sudah keluar dari hukum alam. Karena yang menciptakan perbedaan adalah alam. Yang menciptakan perbedaan itu adalah semesta. Semesta yang menciptakan itu. Menolak perbedaan. Berarti sesungguhnya kita menolak hukum alam. Apalagi para sahabat. Apalagi yang mau kita tolak? Karena semua yang disebut dengan bau, semua yang disebut dengan kotor, semua yang disebut menjijikan, ternyata dihadirkan sebagai lumpur tempat kita tumbuh. Untuk menumbuhkan akar kita, agar akar kita
tercengkram di sana. Para sahabat, proses terbukanya kelopak secara bertahap melambangkan pencerahan spiritual dan realisasi diri. Jadi artinya apa? Bunga teratai itu terbuka kelopaknya tidak sekaligus. Setahap demi setahap, kelopak demi kelopak. Makanya belajar spiritual tidak boleh ada ambisi. Belajar spiritual tidak boleh ada obsesi. Belajar spiritual adalah menjalani kehidupan. Menerima semua apapun yang terjadi dalam kehidupan, apa adanya. Kita harus melewati semua lumpur. Kita melewati semua air untuk mencapai udara dan kekosongan. Dan siapapun tidak boleh, ya, tidak bisa, ya, menggunakan jalan pintas, tidak bisa. Kalau ada orang yang menawarkan belajar spiritual dengan cara-cara yang instan, itu pasti bohong. Karena spiritualitas adalah pengalaman, dan pengalaman perlu waktu. Dan tidak mungkin kita, ya, bisa mencapai pemahaman tanpa pengalaman. Sementara pengalaman perlu waktu. Belajar buku bisa dikebut, tapi belajar tentang kebijaksanaan tidak bisa dikebut. Belajar tentang cinta kasih tidak bisa dikebut. Karena itu perlu proses. Seperti bunga teratai. Bunga teratai juga simbol dari pencerahan spiritual. Para sahabat, saat manusia dilahirkan dalam dunia penderitaan, mereka harus belajar untuk mengatasi masa-masa sulit agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan mencapai pencerahan spiritual. Masih ingat cerita Nabi Muhammad? Nabi Muhammad lahir ke dunia, ayahnya sudah tidak ada. Setelah beliau lahir ke dunia, ibunya juga meninggal. Seperti itu. Dan Nabi Muhammad tidak pernah menganggap itu sebagai lumpur yang harus ditolak. Tapi itu adalah lumpur tempat beliau hidup. Dan ternyata begitu beliau menerima semua itu, beliau tumbuh menjadi bunga teratai yang indah. Dan beliau dalam waktu 23 tahun bisa mempengaruhi, ya, hampir setengah dari manusia di muka bumi ini. Dan mengikuti ajaran beliau. Bukankah itu sangat luar biasa? Para sahabat, air berlumpur itu melambangkan perjuangan hidup. Kuncup bunga melambangkan seseorang yang belum mencapai potensi maksimalnya. Ya, namanya juga kuncup. Dan kuncup itu harus tumbuh menjadi bunga yang mekar. Dan semua kita ini punya kesempatan untuk menjadi bunga yang mekar. Jangan kecil hati. Dan bunga teratai yang mekar di atas air melambangkan seseorang yang telah mencapai nirwana, melepaskan penderitaan duniawi. Awas ya, melepaskan penderitaan duniawi bukan berarti kita lari dari dunia. Orang yang lari dari dunia itu adalah orang-orang yang putus asa dan tidak punya keberanian menjadi seorang pengecut dalam menghadapi dunia. Tidak akan pernah tumbuh menjadi bunga teratai yang indah. Karena untuk bisa menyelesaikan masalah, kita harus berhadapan dengan masalah itu sendiri. Para sahabat, inilah puncaknya. Saya sengaja menampilkan gambar orang yang sedang sakaratul maut. Saya teringat dengan Quran surat Al-Waqiah yang saya cuplik ini. Falaula idza balagotil hulqum. Dan ketika nyawa sampai di kerongkongan. Inilah sakaratul maut. Dan kita akan sampai di titik ini. Kematian adalah kepastian. Dan tidak ada orang yang bisa menolak kematian. Tidak ada yang lebih pasti dari kematian. Ketika nyawa sampai di kerongkongan, ketika nyawa sudah sampai di sini di kerongkongan, wa antum, dan Anda, dan kamu, hina idin tangdurun. Saat itu harus melihat. Para sahabat, melihat itu tentu saja dalam cahaya. Karena syarat untuk melihat harus ada cahaya. Syarat melihat itu tidak boleh kita dalam kegelapan. Syarat untuk melihat itu harus ada cahaya. Saya yakin cahaya yang di sini bukanlah cahaya jasmania, bukan cahaya majasi sebagaimana diceritakan oleh Imam Al-Ghazali. Cahaya yang dibicarakan di sini adalah cahaya di atas cahaya. Lalu ayat selanjutnya, wa nahnu aqrab, dan sesungguhnya kami amat dekat kepada kamu. Ilaihi minkum walaki la tubsirun. Tapi kebanyakan manusia la tubsirun, dalam keadaan tidak melihat. Berarti kalau tidak melihat, dia berada dalam kegelapan ruhaniah. Dia berada dalam kegelapan spiritual. Dia berada dalam kegelapan kolbu. Boro-boro mekar kuncupnya. Untuk menjadi kuncup yang masih tertutup pun belum. Menyadari bahwa sebetulnya lumpur tempat hidup pun belum. Menyadari bahwa sebetulnya dia harus melawan air dengan tekanan hidrostatis yang besar. Itu pun belum memiliki kesadaran. Apalagi untuk memasuki ruang kosong. Apalagi untuk menemukan matahari rohani. Masih sangat jauh. Mohon maaf para sahabat. Banyak yang terlalu sibuk dalam kehidupan ini mengurus hal-hal yang tidak penting. Membicarakan yang tidak penting. Memikirkan yang tidak penting. Lalu apa yang terjadi? Kita terjebak sendiri. Lalu memboroskan begitu banyak energi
untuk hal-hal yang tidak penting. Sekali lagi saya ingatkan, Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 83, "Falaula idza balaghatil hulqum." Dan ingat ketika nyawamu sampai di kerongkongan. Wa antum hina idin tangdurun. Saat itu kamu harus melihat. Saat itu kamu harus berada di alam yang terang benderang. Saat itu kamu harus bisa memasuki mandala cahaya agung. Saat itu kamu harus memasuki diri sejatimu. Saat itu kamu harus kembali menjadi makhluk cahaya kembali. Harus kembali menjadi makhluk spiritual. Saat itu kamu sudah selesai tugasmu di semesta ini. Kembali ke titik asal. Memenuhi ayat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Dan sesungguhnya aku akrab ilaihi minkum kepada kamu. Walaki la tubsirun. Tapi kebanyakan kamu saat itu tidak melihat. Para sahabat, dulu ketika saya membaca ayat ini, timbul pertanyaan yang besar dalam diri saya. Kalau saat saya mati nanti saya harus melihat, apa yang harus saya lihat? Kalau saat mati nanti saya harus melihat, dengan mata mana saya harus melihat? Dan kalau nanti saya mati harus melihat, bagaimana kalau saat itu saya tidak melihat? Apa yang terjadi dengan kematian saya? Kemana jiwa saya pergi? Apakah ketika orang-orang membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu menyelamatkan saya? Percayalah sama saya, sekampung orang baca kalimat itu tidak akan menyelamatkan. Karena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bukan doa buat orang mati. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sesungguhnya adalah pelajaran untuk kita yang hidup supaya kita bisa pulang. Innalillah, sesungguhnya kita berasal dari Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan dikembalikan kepada apa yang kita pertuhankan. Terserah saat itu kita menuhankan apa. Kalau kita menuhankan Allah, kita akan kembali kepada Allah. Tapi kalau kita menuhankan yang selain Allah, itulah tempat kita kembali. Yang menuhankan rumah akan tinggal di rumahnya. Yang menuhankan mobil akan tinggal di mobilnya. Yang menuhankan tabungan dia akan tinggal di banknya. Akan melekat dalam uangnya. Yang menuhankan benda-benda kesukaannya, dia akan tinggal di situ. Dia tidak akan pulang. Kenapa? Dia sudah membangun kemelekatan. Berbeda dengan bunga teratai. Tinggal dalam air, tetapi tidak terkotori oleh air. Harusnya kita tinggal di dunia, memerankan keduniawian kita dengan baik, tetapi kita tidak melekat. Tidak takut kehilangan jabatan, tidak takut kehilangan uang, tidak takut kehilangan apapun dalam kehidupan ini. Karena dia sudah bahagia dari dalam dirinya sendiri. Bahkan orang yang sudah selesai dengan dirinya, bahagia pun tidak pernah digantungkan pada orang di luar dirinya. Karena dia percaya, dia yakin bahwa dia tidak bisa mengatur orang lain agar mengikuti keinginannya. Dia menjadi dirinya sendiri. Dia menciptakan kebahagiaan di dalam. Para sahabat, bahagia bukanlah senang. Senang itu mendapatkan, tapi bahagia justru melepaskan. Bahagia dan senang hal yang berbeda. Senang itu mendapatkan, tapi bahagia adalah melepaskan. Makanya orang yang bahagia adalah orang yang bisa melepaskan. Melepaskan segala keterikatan. Melepaskan segala kemelekatan. Dia menjadi damai. Dan orang yang sudah seperti itu, bahkan tidak perlu mencari kedamaian. Kenapa? Kedamaian itu tidak perlu dicari. Begitu kita bisa menerima, bahkan menerima ketidakdamaian, saat itu pun kita menjadi damai. Kedamaian itu adalah sifat alami. Seperti yang saya sampaikan tadi. Cinta adalah sifat alami. Buang semua kebencian. Cinta akan datang. Cahaya adalah sifat alami. Buang semua kegelapan, maka cahaya akan datang. Buang semua penghalang yang menghalangi cahaya datang, maka cahaya akan datang dan kegelapan akan sirna. Para sahabat, semua kita akan sampai di sini. Dan harusnya dalam kehidupan kita yang sekarang, kita harusnya sudah melewati lumpur, sudah melewati air, sudah masuk ke ruang kosong. Harusnya kita sudah mendapatkan cahaya. Bayangkan umur kita sudah 60 tahun, umur kita 65 tahun, ada yang umurnya 70 tahun. Sombong saja. Dia mengira akan hidup 100 tahun lagi. Banyak saya berdiskusi dengan orang. Apakah Anda sudah tahu jalan pulang Anda? Banyak yang bingung dengan pertanyaan itu. Dia habiskan seluruh waktunya hanya untuk mengumpulkan sesuatu yang akan dia tinggalkan. Bahkan tidak ada satu detik pun untuk menyadari nafas. Tidak ada satu detik pun untuk menyadari kenapa saya bernafas. Kenapa saya bisa melihat. Kenapa saya bisa mendengar? Bahkan menghabiskan seluruh waktunya untuk mengerjakan berbagai macam ritual tanpa kesadaran. Saya bukan anti ritual, saya bukan anti syariat. Saya hanya mengingatkan saja. Semua ritual yang Anda lakukan tanpa kesadaran hanya akan membuat Anda terpenjara dan Anda merasa diri paling baik, paling soleh. Lalu kesolehan hanya dinilai oleh diri Anda sendiri. Ingat,
Kesolehan itu indikatornya. Bukanlah kesalehan spiritual, bukanlah kesalehan individual, tapi kesalehan itu indikatornya adalah kesalehan sosial. Seberapa berguna Anda dalam kehidupan ini? Apakah Anda sudah bisa membebaskan orang yang kegelapan? Apakah Anda sudah bisa memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan? Apakah Anda sudah bisa membantu orang yang kesusahan? Apakah Anda sudah bisa membebaskan orang yang ketakutan dan penuh kecemasan dalam kehidupan? Apakah Anda sudah bisa membebaskan orang yang lupa dalam kehidupan? Itulah sebetulnya indikator-indikator yang bisa dijadikan untuk mengukur seberapa berhasil kita dalam kehidupan. Bukan seberapa banyak ritual yang kita lakukan. Dan itu pun dilakukan oleh kita tanpa kesadaran. Para sahabat, saya tidak tahu malam ini kok saya berbicara pengen nangis, saya emosi kadang-kadang. Saya juga tidak tahu. Dan saya juga tidak bisa berbuat, tidak bisa dibuat-buat. Karena energi mengalir dari dalam diri saya. Energi begitu derasnya mengalir. Dan semoga ini menggetarkan kita semua. Sehingga kita terinspirasi untuk mencapai kesadaran. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai prolog malam ini. Dan saya senang sekali kalau kita bisa berdiskusi. Karena di ruang Zoom ini sudah ada beberapa sahabat yang sudah raise hand. Saya akan buka seluas-luasnya pertanyaan untuk semua sahabat. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, raise hand terlebih dahulu. Silakan Pak Zainur Rahman. Dari tadi saya lihat sudah raise hand. Mungkin Pak Zainur ini mau sharing ya. Silakan Pak Zainur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat BSI bisa bergabung di sini. Saya juga bingung mau ngomong ayah, karena dari pencerahan-pencerahan ayah itu juga mengalir, itu yang saya tangkap. Yang saya tangkap dari bunga lotus, makhluk, rasanya itu kayak, kok rasanya terlintas kalau baca Al-Quran itu kayak, oh ini mungkin alif lam mim. Nah, gitu aja ya. Oh ini mungkin Nur Insani, Nur Muhammad, Nur. Kayaknya yang masuk aja gitu ayah. Terus, nah dari sana saya juga ada unek-unek sebetulnya ingin mulai dulu, ingin saya ungkapkan. Itu sering saya dengan ngumpul dengan adik-adik saya masalah ini, bagaimana mencapai cahaya. Cahaya itu adalah suatu cahaya pada diri kita, dan bisa mencapai itu kita harus memiliki titik pemusatan pada diri, jangan keluar diri. Itu yang saya terapkan adik saya, dan jangan sering keluar diri. Saya sering gitu ayah. Karena saya sendiri juga punya komunitas. Waktu dulu waktu masuk, kok beda dengan yang ini gitu ya, karena saya telah diajari oleh bapak saya sendiri. Dan iseng-iseng saya juga meneliti meneliti antara yang dikatakan dulu suruh zikir. Saya pelajari lagi, zikir itu kan mengingat. Mengingat bukan diucapkan. Setelah saya belajar lagi, mengingat ya harus ada syaratnya. Namanya syarat, ya harus dipenuhi. Mengingat siapa? Mengingat Rob, mengingat Allah. Bagaimana cara mengingat Allah? Ya kita harus mengenal jati diri. Di sanalah zikir yang benar-benar dikrullah, kata bapak saya. Itulah namamu sholatullah, yang disebut sholatullah itu. Itu dikrullah sungguh. Kalau kamu menyebut-nyebut, awas, hati-hati. Dan itu juga saya alami ya. Karena saya dulu juga pernah belajar. Dengan diajari kakak saya di komunitas kami, diajari untuk bisa melihat ini sebetulnya sangat banyak gesekan kalau sudah ngomong keluar. Saya meneliti ya. Dari sahabat saya si A sering dikir, Allah. Dikir la ilaha illallah. Dikir ini. Apapun yang diucap, apalagi diulang-ulang, sampai beribu-ribu, lain sama dikirnya orang itu ikhlas. Saya ngumpul sama orang itu, ketemu aja sudah gak enak ya. Belum ngomong apa-apa ada kayak ketemu gak enak. Iseng-iseng saya ngumpul biasanya malam minggu sampai pagi sama adik-adik kalau nggak kerja. Aduh, ini saya itu kadang-kadang nangis salah ayah. Takutnya saya nggak mau menyalahkan siapapun. Ternyata yang didikiri itu, yang dianggap dia cahaya, kita masuk ke cahaya itu ada makhluk. Ya Allah, kayak gini ya penipuan, ditipu ternyata. Ternyata yang dibaca-baca itu sampai beribu kali. Seperti sinar masuk dirinya. Kalau yang belum merasakan dekat masih di samping-sampingnya. Tapi kalau sudah masuk ke dirinya, menyatu. Mending kita kalau sudah tahu ini, mending kalau saya pikir gitu ya. Kalau saya ngomong adik-adik, mending enak jadi orang biasa seperti itu. Tapi
Bedanya orang-orang seperti itu di dunia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lainnya ya. Salah satunya dia bisa mempraktekkan, ayo mobil jalan tanpa bensin. Sejauh-jauhnya tanpa bensin bisa ya. Padahal itu dibalik itu teman-teman yang nggak tahu takjub. Kalau saya miris gitu ya. Ya Allah kayak gini ya. Ayo kamu baca Al-Fatihah ini kalau nggak baca mobil nggak hidup. Itu sering juga. Makanya saya pelajari teman-teman yang punya seperti itu. Memang ada cahaya di tubuhnya cuma segini. Muhammad tubuh saya gambarkan ayah. Cahayanya di sini aja. Beda sama orang yang masuk pada titik pemusatan pada diri Anda, cahayanya itu melebar tanpa batas saya. Nah, jadi setiap cahayanya orang yang dia itu sedikit itu ketemu cahaya-cahaya, kita masuki cahayanya ternyata makhluk yang maaf mungkin ini saya kalau saya salah mohon diluruskan ayah karena saya juga takut karena saya sendiri tidak punya komunitas besar hanya segelintir saja saya sering meneliti ini meneliti itu dan alhasil saya simpulkan bahwa pelajaran contohnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Akhirnya saya cetuskan pada adik-adik saya, itu semua jangan diucap. Itu adalah suatu amal. Kita harus mengenal diri. Kita mengenal jati diri kita. Karena itu adalah bagaimana kita bisa mengalami peristiwa itu. Subhanallah, bagaimana Allah yang maha suci, kamu yang kota bisa kenal. Di saat kamu bisa masuk ke sana, balik, kamu kenal sudah subhanallah. Kamu sudah subhanallah. Gitu. Termasuk Allahu Akbar sampai kita alhamdulillah wala quwata illa billah terakhir kita tiada daya. Seperti itu ayah. Terus terang saya miris gini. Semakin kita tahu semakin takut. Ya maaf mungkin ayah ya, mohon diluruskan. Kadang-kadang kita melihat pengajian, oh, ada yang salah tapi ya Allah gini aja. Akhirnya kita ditunjukkan salah tapi kita nggak berani gitu ayah. Kayaknya kita ini salah. Di hati seperti itu tapi ya Allah nangis ayah nggak bisa gitu loh, nggak bisa berbuat apa-apa karena yang ngomong orang terkenal, orang yang sudah memiliki nama terpandang seperti itu ayah. Gitu aja ayah. Terima kasih. Baik Pak Janur Rahman, luar biasa ya. Ini sharing luar biasa. Saya akan mengomentari beberapa hal saja. Ya betul. Kenapa saya menceritakan teratai angsa hidup di 3 alam? Yaitu pengertian hakikatnya sangat banyak. Lumpur, air, udara, ruang kosong sampai mencapai cahaya. Itu bisa dikaitkan dengan alif lam mim, yes. Alif itu Allah, lamnya la ilaha illallah, mimnya Muhammadar Rasulullah. Bisa. Bisa dikaitkan dengan Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Bisa. Karena itu adalah, kalau kita sudah bisa memanunggalkan yang 3 itu, itulah tauhid yang sebenarnya. Tauhid itu bukan ilmu mengesahkan Tuhan. Tapi ilmu yang mengajarkan bagaimana kita menyadari bahwa sebetulnya kita ini sudah esa kok dengan Tuhan. Cuman kesadaran kita saja, ilusi kita, yang sering merasa seakan-akan Tuhan itu jauh dari kita. Ada keterpisahan. Karena kita kerjanya kan ngatur-ngatur Tuhan, supaya Tuhan ngikutin segala keinginan kita. Jadi itulah ya. Zikir itu berbeda dengan menyebut. Zikir itu bahasa Arab artinya mengingat. Ya mengingat ada syaratnya. Syarat sahnya ingat, ya harus tahu yang diingat dong. Dan ingat itu kan di dalam Quran dijelaskan. Fa'idha qadaitu manasikakum fazkurullah kazikrikum abakum. Mengingat Allah itu seperti kamu mengingat ayahmu, mengingat bapakmu. Dan sekarang semua orang, semua sahabat sekarang ingat sama ayah, kan gak ada suaranya. Tidak nyebut-nyebut nama bapaknya. Ingat itu ya udah gitu, ingat itu gitu. Ingat itu hening, tidak ada suaranya. Dan selama ini saya sedih juga. Kalau orang mengartikan zikir itu jadi menyebut. Kalau dia nyebut-nyebut, itu disebutnya zikir. Lu zikir itu mengingat. Mengingat itu alatnya udah beda. Mengingat itu di batin. Kalau menyebutkan di mulut. Nah ini klaim yang menurut saya harus diluruskan ya. Jadi zikrullah, sholatullah itu sebetulnya zikrullah itu yang mengingat Allah. Sholatullah itu terhubung dengan Allah. Dan kalau kita mengingat Allah terhubung, saat terhubung maka kita akan damai. Maka di Quran dikatakan allazina amanu wa tatmainu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Tidak ada cara untuk membuat kolbu menjadi tentram kecuali dengan mengingat Allah. Nah, bagaimana kolbu bisa mengingat Allah? Kalau kolbunya masih berupa kuncup yang belum terbuka. Seperti bunga teratai tadi, kuncup yang belum terbuka. Makanya kuncupnya harus menembus dulu air, baru menembus udara, baru terbuka. Udah terbuka, baru dia bisa melihat sinar matahari yang luar biasa. Jadi oleh karena itu maka hati-hati ya. Belajar ilmu itu ya harus ke dalam, jangan keluar.
Kalau keluar nanti melihat cahaya-cahaya yang di luar. Itulah menjadi kanuragan. Makanya jadinya larinya tadi ya, beli bensin, mobil nggak usah beli bensin, ya bisa jalan. Itu melawan hukum alam. Nabi Muhammad tidak mengajarkan begitu. Nabi Muhammad dilempari oleh batu, beliau tetap terluka. Beliau mengajarkan jadi orang biasa. Tidak mengajarkan jadi orang yang luar biasa. Menjadi orang biasa itu luar biasa. Tetapi menjadi orang luar biasa itu biasa. Jadi kalau ada orang belajar ilmu ma'rifat, tetapi ujung-ujungnya malah seperti itu, ya pakai bensin, pakai mobil nggak usah beli bensin kok bisa. Wah, itu sudah melanggar hukum alam. Itu kegelapan sebetulnya. Kegelapan yang mengatasnamakan cahaya. Dan itu bukan cahaya sejati. Bukan cahaya di atas cahaya. Itu ma'rifatnya ma'rifat goibiyah. Bukan ma'rifat rububiyah. Kalau ma'rifat rububiyah itu kita menjadi menyatu dengan alam. Mengikuti hukum alam. Bukan melawan alam. Melawan hukum alam. Saya setuju ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar itu bukan sekedar ucapan. Tetapi itu harus menjadi akhlak. Harus menjadi perilaku. Kalau itu belum menjadi perilaku, ya itu sebetulnya iman kita belum sempurna. Kan iman itu al-iman tasdikun bil qalbi, wa ikrarun bil lisan, wal amalun bil arkan. Jadi puncaknya iman itu adalah amal. Jadi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata itu harus jadi amal. Harus menjadi sikap hidup, harus menjadi karakter hidup. Dan kalau itu belum sampai di situ, ya itu masih di kulit. Kalau berputar-putar di kulit, ya kulit itu kadang-kadang menyakitkan. Kalau kita ketelan kulit kerang satu aja, udah harus ke dokter, ke rumah sakit. Tapi kalau ketelan isinya kan nggak apa-apa. Ya, terima kasih Pak Janur atas berbaginya malam ini luar biasa ya. Saya mengomentari sedikit saja. Saya persilakan Pak Safrizal, Pak Safrizal dari Solok, silakan Pak Safrizal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Safrizal. Kalau kita mengikuti dari awal tentang paparan dari Ayah Guru tadi, ya akan-akan dunia ini tidak ada bebannya begitu. Ya. Karena kita semuanya menjadikan itu sebagai mitra. Ya. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi dan Rasul. Betul. Karena kita tidak pernah bertemu dan melihat Nabi dan Rasul, mungkin tauhid kita itu agak sedikit blank gitu. Kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Atau kita melihat kepada batang yang ada pada bunga teratai tadi, dia kan tetap lurus ke atas. Walaupun kita memandang dari luar airnya itu bengkok. Dia tetap menjadikan lumpur itu sebagai mitra. Kita menangkap kata-katanya ulaika kal an'am balhum adol. Kalau tidak bisa mengambil ilmu dari dua paparan tadi sebagai angsa lambang kebijakan. Jadi mohon pencerahan langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan agar batang itu tetap kokoh lurus ke atas sehingga penerimaan cahayanya sempurna begitu. Demikian Ayah Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju sekali dengan pandangan Pak Safrizal. Sebetulnya masalah besar manusia itu suka memasalahkan masalah. Dan masalah besar manusia adalah pikirannya. Manusia itu mencari kebahagiaan. Manusia itu mencari kedamaian. Padahal sebetulnya kebahagiaan dan kedamaian itu sederhana kok. Jangan menolak. Jangan menolak. Terima saja apapun, maka kedamaian akan datang. Jadi sebetulnya ketidakbahagiaan dan kedamaian berasal dari penolakan. Sudah ada penolakan, penundaan. Udah, masalah jadi berlipat-lipat. Jadi sebetulnya harusnya tidak ada beban ya. Kalau bisa menerima lumpur sebagai mitra. Itu istilah Pak Safrizal tadi keren sekali ya, cerdas sekali. Kalau kita selama ini kan menganggap lumpur sebagai musuh, Pak. Bukan mitra. Tidak menganggap lumpur sebagai tempat tumbuh. Ada orang benci sama kita, tolak. Ketika pasangan hidup kita tidak sama dengan kita, tidak ngikutin keinginan kita, cerai. Cari yang baru. Terus aja begitu. Dan itu kan diajarkan secara sistematik ya. Dan itu kadang-kadang dilakukan oleh orang-orang yang konon kabarnya, katanya dia ini sebagai pencerah. Tapi ngasih contoh yang tidak bagus. Itulah sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, itu juga bisa dilumpur buat kita. Ya, untuk kita tumbuh. Tidak ada baik buruk. Ya, nah jadi ya, setuju sekali ya. Nah sekarang pertanyaannya, gimana kita bisa menjadikan lumpur sebagai mitra? Jangan menolak bau, jangan menolak kotor. Jadi kan itu sebagai mitra, sebagai titik tolak untuk kita tumbuh. Makanya saat tadi mengawali ceramah kita malam ini dengan mengatakan bahwa sesungguhnya
Kalau kita sudah bisa selaras dengan kehidupan, tidak menolak kehidupan, tidak melawan arus kehidupan, sebetulnya ya disitulah kebahagiaan sejati akan datang. Dan semua kesengsaraan berasal dari ketidakselarasan kita dengan kehidupan. Karena kita tidak pernah ikut menari dengan kehidupan. Tarian kita tidak selaras. Ya kayak orang joget ya, tidak selaras dengan musik, makanya akan jadi kaku, tidak kelihatan indah jogetnya. Tapi kalau selaras kan kelihatan ya indahnya, serasinya. Nah itulah ya, kadang-kadang tauhid itu jadi ngeblank. Kenapa? Tauhidnya tauhidan. Karena tauhid itu jadi ilmu mengesahkan Tuhan, bukan mengesah bersama Tuhan, bukan merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan itu sudah bersama kita kok. Cuman lucunya kok tidak merasakan kehadirannya itu saja. Kenapa tidak merasakan kehadirannya? Karena kita disibukkan oleh ego kita, disibukkan diri palsu kita, disibukkan oleh pikiran palsu kita. Karena kita masih dikendalikan oleh pikiran kita sendiri. Disitulah belajar kesadaran ya, belajar mindfulness ya. Makanya saya selalu saja menekankan di komunitas saya mindfulness ya, itu ya. Dengan memberdayakan napas kita bisa mindfulness. Ya. Nah, langkah-langkah apa supaya kita batangnya itu kokoh dan batang itu bisa menembus air dan batang itu bisa menembus ruang kosong dan batang itu bisa sampai mencapai matahari rohani maksudnya. Bagaimana? Satu caranya yang sederhana. Batang itu akan kokoh kalau dia memiliki akar yang menghunjam ke dalam lumpur. Dan untuk bisa menerima, untuk bisa menghunjam akarnya ke dalam lumpur, berarti kan dia harus menjadikan lumpur sebagai tempat hidup. Dan semua kotoran-kotoran dalam lumpur menjadi nutrisi untuk tumbuhnya batang itu. Sederhana Pak Safrijal. Jadi kalau ingin batang kita kuat, yuk kita sekarang. Lihat semua yang selama ini kita tolak. Lihat semua yang kita benci. Bermitralah dengan semuanya. Dan jadikan itu sebagai nutrisi. Jadikan itu sebagai pupuk untuk menumbuhkan batang kita supaya kokoh. Selama kita melakukan penolakan pada yang disebut kita benci, selama itu pula batang kita akan kurus kering. Akarnya tidak akan menghunjam ke lumpur. Dan itu yang menyebabkan kita menjadi ringkih. Jadi kalau akar tidak menghunjam ke lumpur, ringkih ya, mudah sekali kita terombang-ambing oleh sesuatu di luar diri kita. Ya tentu saja ini harus praktek ya Pak Safrijal. Harus praktek ya. Agama itu bukan diomong-omong kayak gini. Agama itu praktek. Makanya kalau di komunitas saya, praktek. Ya, tiap hari itu praktek. Saya setiap pagi mengingatkan ya supaya praktek. Praktek hari ini apa? Praktek hari ini apa? Praktek hari ini adalah mengendalikan pikiran. Praktek hari ini adalah mengendalikan napas. Praktek hari ini adalah memberdayakan itu dan ini. Itu selalu setiap pagi saya memberikan bimbingan. Itu supaya berulang-ulang, ada proses repetisi. Itu saya kira Pak Safrijal. Terima kasih. Terima kasih. Baik ya, ada Pak Sulaiman. Silakan Pak Sulaiman. Ini dari mana? Pak Sulaiman. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sulaiman. Sulaiman dari Riau ya. Ya, selamat malam Pak Sulaiman. Malam ya. Mau nanya ya, gimana untuk selalu menumbuhkan kesadaran kita bersama Allah. Kadang-kadang kita sering berbuat maksiat karena lengahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon bimbing saya, mudah-mudahan bisa senantiasa kekal untuk mengingat Allah di mana saja saya berada. Yes. Terima kasih ya. Ya, ini pertanyaan yang simpel tetapi jawabannya tentu saja tidak simpel. Bagaimana menumbuhkan kesadaran selalu bersama dengan Allah? Lihat saya semuanya. Saya sekarang sedang bicara. Saya tidak pernah kehilangan kesadaran saya. Saya sedang bicara seperti ini, saya bisa bicara. Mulut saya bisa berbicara, suara saya datang dari mulut saya. Kenapa? Karena ada kehadirannya. Bukankah saya bisa berbicara karena saya bernapas? Bukankah saya bisa berpikir karena saya sekarang bernapas? Bukankah saya bisa mengangkat tangan karena saya bernapas? Bukankah saya bisa mendengar karena saya sekarang sedang bernapas? Saya tidak pernah hilang dari kesadaran saya pada napas saya. Dengan menyadari napas yang hidup pada diri saya, itu sudah merupakan cara untuk bisa mengontrol diri kita. Kenapa? Napas itu Pak Sulaiman, itu adalah saksi. Saksi yang tidak pernah bohong. Bahkan kita sedang tidur pun, napas tidak pernah tidur. Bahkan kita sedang tidur pun, napas tidak pernah ngantuk. Yang disebut dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, itu napas kita. Itu bukti nyata dalam diri kita. Napas selalu berdiri tegak. Napas tidak pernah ngantuk, napas tidak pernah tidur. Hati-hati dengan napas, karena napas adalah saksi. Orang melakukan keburukan disaksikan napasnya.
Orang melakukan kebaikan disaksikan napasnya. Dan kita tidak akan pernah bisa lepas dari nafas kita sendiri. Oleh karena itu, bagaimana cara untuk menumbuhkan kesadaran agar kita selalu bersama Allah? Hal pertama yang harus kita lakukan dan latih adalah menyadari nafas. Menyadari kehadiran nafas. Itu indah sekali. Makanya dalam dunia meditasi, di penjuru manapun, mindfulness itu adalah dengan cara olah nafas. Dan itu akan melatih kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja kita harus mengenali siapa jati diri kita yang sebenarnya. Bukankah jati diri kita yang sebenarnya adalah Dia? Allah mengatakan dalam Al-Quran, ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku ke dalam. Maka tunduklah kamu ke dalamnya dengan bersujud. Siapa ruhku itu? Yang Allah tiupkan ke dalam diri kita bukan ruhmu, tapi ruhku. Ruhku bagian dari dirinya. Bagian dari dirinya Allah, itulah diri kita. Siapa sesungguhnya diri kita? Bukankah bagian dari dirinya? Kalau kita sadar selalu itu, apalagi kita sudah bisa menyaksikan, apalagi kita sudah bisa menyatu, menyaksikan, itulah tauhid yang sebenarnya. Jadi tauhid yang sebenarnya itu bukan mengesahkan Tuhan, tetapi kita bisa mengesah. Makanya di Quran ada gelar namanya ulul albab. Siapa ulul albab itu? Di Quran dikatakan ulul albab itu adalah gelar yang diberikan Allah kepada mereka yang sudah mencapai kesadaran. Ulul albab itu adalah allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Jainur Rahman tadi, mengingat itu ada syaratnya, ada syarat sahnya. Saya bisa mengingat kalau sudah tahu yang diingat. Sepanjang kita tidak tahu yang diingat, kita tidak akan pernah bisa mengingat. Nah, kalau kita sudah sampai di tauhid tingkatan itu, saya yakin tidak mungkin kita akan kemudian mengalami kecelakaan spiritual. Tidak mungkin. Kelengahan kita itu semata-mata karena kita tidak sadar. Itulah yang disebut dengan kalau kita sholat, shopnya harus selalu rapat. Nah, yang merapatkan kaki di masjid itu mudah sekali. Sholat yang sebenarnya itu sebetulnya, shop yang sebenarnya itu bukan itu. Shop yang sebenarnya itu adalah rapatnya kewaspadaan kita. Sampai tidak ada celah di mana kita mengalami kelengahan. Itulah sholat yang doim, sholat yang sebenarnya. Kita tidak pernah ada celah. Buat apa kita kaki dirapatkan secara syar'i? Tetapi kemudian kita membiarkan kelengahan datang kepada kita. Lalu kita terjerumus ke dalam kecelakaan spiritual yang mendalam. Itulah karena kita selama ini terlalu sibuk merapatkan kaki aja sudah merasa dapat surga. Itu baru simboliknya. Hakikatnya adalah kita merapatkan barisan kita. Barisan mana? Itulah. Kita harus berada dalam satu barisan dengan Tuhan. Satu barisan dengan Allah. Tidak boleh ada celah antara kita dengan Allah. Itu yang disebut dengan ulul albab. Makanya ulul albab disebut juga ahlul bait. Ahlul bait, ahli baitullah. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Itulah Pak Sulaiman. Setidak-tidaknya dua hal. Jadi yang pertama, kita harus selalu menyadari sang hidup pada diri kita, nafas kita. Dan yang kedua, kita harus kenal jati diri kita yang sesungguhnya. Kalau itu sudah kita capai, percayalah sama saya, kita tidak akan pernah mengalami kecelakaan spiritual. Kita tidak akan pernah lengah. Kenapa? Soft kita sudah rapih. Dan soft kita adalah barisan kita dengan Allah. Bukan sekedar merapatkan kaki ketika kita sholat berjamaah. Iya. Itu ya. Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Jafri. Silakan Pak Jafri. Halo, assalamualaikum ya Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum untuk saudara semuanya. Di dalam BMT kita dituntun untuk menemui Allah, mengetahui jalan pulang seperti yang ayah sampaikan tadi. Bahkan menemui nur melalui nafas. Segi pertanyaannya sekarang, apa beda nafas, angin, dan udara? Karena semua manusia bernafas. Kok ada manusia yang disebut masuk angin, bahkan membahayakan. Karena ada angin yang konon terkepung di dalam dirinya. Mohon maaf ya, karena pertanyaan ini agak melenceng dari tema kita. Terima kasih ya Guru. Ya, terima kasih. Tidak melenceng ya. Udara, angin. Ini kita belajar IPA dulu ya. IPA SD nih. IPA SD kelas 5. Ya. Apa sih udara?
Udara itu adalah kumpulan berbagai ya molekul-molekul ringan. Ada hidrogen, oksigen, nitrogen, karbon, karbon dioksida, karbon monoksida. Nah, kumpulan dari semua molekul-molekul yang jaraknya renggang ya, itu yang disebut dengan udara. Jadi ada udara ya, ada padatan, ada cairan. Kalau padatan itu molekulnya padat, disebutnya zat padat ya. Itu besi itu zat padat ya, aluminium zat padat. Nah, kalau yang atom-atomnya renggang itu disebutnya udara. Nah, ada lagi cairan. Cairan itu adalah zat yang sifatnya antara udara dengan padatan. Itu udara tuh ya, Pak Jafri, belajar IPA dulu kita. Nah, sekarang apa angin? Angin. Angin itu adalah udara yang bergerak. Jadi udara itu karena ada perbedaan tekanan, itu jadi bergerak. Nih, lihat saya semua. Ini matahari ini. Matahari ini kan menyinari daratan, menyertai lautan. Betul? Nah, daratan dan lautan itu beda sifat. Daratan itu tanah, lautan itu air. Air dan tanah punya kapasitas kalor yang berbeda. Walaupun disinari sama, dia menyerap kalor, menyerap energi beda. Akibatnya apa? Terjadilah beda suhu di permukaan air dengan di daratan. Nah, ketika suhu itu berbeda, menimbulkan perbedaan tekanan. Makanya siang hari udara, ya, angin ya, mengalir dari laut ke darat. Malam hari dari laut ke darat. Makanya nelayan perginya malam, memanfaatkan ya angin darat. Kan gitu. Kalau pulang, nah siang hari besok memanfaatkan angin laut. Itulah pintar tuh nelayan. Nah, itulah angin. Angin itu adalah udara yang bergerak karena perbedaan tekanan. Nah, sekarang nafas. Nafas itu bahasa Arab dari kata nafs. Nafs itu diri. Ya tentu saja bukan angin, bukan udara. Ya. Bukan angin, bukan udara, tapi nafs itu adalah zat hidup, ya. Nah, walaupun syariatnya orang ingin ya bernapas lalu dikasih oksigen. Tapi buktinya kan ada akhirnya. Walaupun oksigen terus digelontorkan ke tubuh kita, mati juga. Nah, kalau misalkan napas itu oksigen, harusnya selama oksigen ada, manusia tidak boleh mati dong. Buktinya kemarin banyak yang mati, walaupun ada ventilator. Betul nggak? Jadi nafs itu adalah zat hidup sebetulnya. Ya, itu sang hidup yang ada dalam diri. Itu nafs ya. Nafs, jadilah nafas. Ya, gitu. Jadi sebenarnya ruang kosong ini ya, tempat kita menghubungkan diri di dalam dengan di luar itu dihubungkan dengan napas ya. Tapi hati-hati, napas itu ya bukan udara. Napas juga bukan angin ya, tetapi yang dibaliknya ya, itu yang menguasai semuanya, sang keberadaan sebetulnya. Ya, itu. Nah, tadi ada istilah apa tadi masuk angin. Iya, masuk angin. Ya itu angin itu udara yang bergerak ya, gitu. Makanya kentut ya itu kan termasuk angin itu karena udara yang bergerak, karena perbedaan tekanan. Tekanan di perut besar dibandingkan tekanan di luar perut. Kenapa? Terlalu banyak makanan yang ada gasnya. Betul? Iya. Jadi ketika kita makan makanan yang banyak gasnya, kubis, macam-macam, yaitu produksi gas di dalam lambung banyak. Tekanan membesar. Nah, tekanan di luar kecil. Akibatnya terjadi perbedaan tekanan. Tuh, angin bergerak. Itu namanya kentut. Jadi kentut itu sebetulnya ya udara yang bergerak karena perbedaan tekanan. Itu bisa dijelaskan secara sains. Nah, kentut jangan dianggap sepele. Kentut itu mahal ya, karena tetangga saya ya tidak bisa kentut. Nah, untuk bisa kentut dia harus dioperasi 60 juta. Begitu pagi-pagi pulang operasi ketemu saya di masjid. Bagus katanya Pak Saiful. Kemarin saya dengarkan ceramah Bapak. Kenapa? Saya beberapa waktu yang lalu dengerin ceramah Bapak dan ternyata kentut itu mahal. Emang berapa harga kentut? 60 juta, Pak. Jadi dia untuk bisa kentut itu harus bayar 60 juta. Nah, kenapa harus operasi? Karena apa? Begitu tekanan tinggi, maka akan terjadi akibat tekanan tinggi. Coba perhatikan. Kalau ada selang bertekanan tinggi, dia akan melilit. Merintil. Nah, ususnya merintil. Jadi sebetulnya hanya diluruskan saja ususnya. Tapi harus dibongkar kan perutnya. Nah, hati-hati oleh karena itu. Jangan sampai tekanan udara di dalam terlalu besar. Makanya makanan harus diatur ya. Jangan makan sampai kenyang. Maka Nabi bilang, berhentilah makan sebelum kenyang. Itu kan sebetulnya. Cuman kadang-kadang kita kan belum gitu, apalagi ya masih nikmat terus ya, terus aja makan. Makanya spiritual itu mengajarkan sampai makan pun diajarkan supaya benar. Saya kira itu ya Pak Sapri. Pertanyaan ini walaupun kelihatan cetek tapi menjawabnya harus hati-hati ya. Karena ini pertanyaan sains ini.
Oke? Terima kasih ya Guru. Ya, oke. Baik, silakan Pak Suparmi, silakan dari Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum Ayah Guru dan semua saudaraku di sini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Indah sekali itu pasal terate ya, simbol-simbolik spiritual dan kesucian. Saya sendiri kami menggunakan bijinya sebagai balancing ya. Itu ampuh sekali bagi kami sekeluarga mempraktekkan itu biji terate, memang luar biasa hebat. Cuma saya mau tanya satu lagi yang itu tadi sekretul maut ya Ayah Guru. Sekretul maut kan bagi mereka yang belum berserah, belum dipenggal kepalanya, belum mati, tidak pernah mengalami mati selama masih hidup. Jadi kalau yang bagi mereka yang sudah mengalami mati selagi hidup kan istilahnya sudah husnul khotimah, jadi sudah berserah dari segi jiwa, raga dan semuanya. Jadi bagi mereka yang sudah berserah kan sudah tidak mengalami sakratul maut yang mana memerlukan pembersihan lagi ya. Betul kan? Ya, makanya di dalam Quran ada kata-kata la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu sudah menjadi muslim. Nah, siapa muslim itu? Muslim itu bukan orang yang mengaku beragama Islam. Tapi muslim itu orang yang sudah bisa Islam. Nah, Islam sendiri kan artinya adalah berserah diri, letting go. Letting go. Jadi berserah diri secara total. Artinya sudah memenuhi ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu. Jadi sudah bisa menjalankan semua semua amar, semua kehendak ilahi. Sudah bisa mengikuti tarian kosmik, sudah bisa mengikuti tarian kosmik, sudah bisa melihat hidup sebagai nyanyian, Bhagavad Gita, sudah bisa menjalankan visi Tuhan, sudah bisa mengerti misi Tuhan untuk dirinya, sudah tidak ada penolakan, sudah tidak serakah pada yang diinginkan, sudah tidak benci pada yang tidak diinginkan. Itu yang disebut dengan muslim. Jadi muslim itu orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, maka itu menjadi syarat mati. Nah, bagaimana untuk bisa mencapai itu? Nah, latihannya adalah belajar mati selagi hidup. Mati saat jroning urip. Kata Nabi, mut anta qoblam. Jadi orang yang sudah melatih diri untuk belajar mati selagi hidup, nah itu sebetulnya latihan untuk muslim. Latihan untuk menjadi seorang yang berserah diri. Jadi pada saat sakaratul maut sudah selesai. Karena orang yang sudah berkesadaran di tingkat itu, bagi dia mati itu bukan akhir kehidupan, Ayah Suparmin. Tapi mati itu adalah puncaknya kehidupan. Mati itu puncaknya kehidupan, bukan akhir kehidupan. Karena tubuh saja yang mati. Tapi kan sebenarnya sang jiwa itu akan terus meneruskan perjalanan untuk belajar. Ya, tentu saja ya dengan casing yang berbeda. Jadi oleh karena itu maka belajar itu abadi. Tidak sebatas dalam satu kehidupan. Belajar itu akan terus menerus di berbagai kehidupan. Makanya disitulah ada yang namanya jiwa tua, seperti saya bilang tadi, ada yang namanya jiwa muda. Nah, jiwa tua dan jiwa muda itu sebetulnya sederhana ya. Orang yang banyak peristiwa dalam kehidupannya dan dia belajar dari pesan dari setiap peristiwa, itu jiwanya tua. Nah, orang yang mengabaikan setiap pesan dalam kehidupannya, jiwanya muda terus ya. Jadi tua dan muda itu bukan soal waktu ya. Mungkin waktunya sama ya, tetapi yang satu belajar, yang satu tidak belajar. Nah, itulah sebetulnya ya yang disebut dengan husnul khotimah itu begitu. Jadi sudah selesai. Selesai dengan dirinya sendiri. Apa cirinya? Ciri orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, sudah tidak ada konflik. Baik dengan dirinya maupun dengan orang lain. Jadi kalau masih ada konflik dengan orang lain, ya sebetulnya ya kemarahan itu kan sebetulnya kelihatan ya. Pada saat tercerminkan pada objeknya. Dan objek untuk mencerminkannya adalah orang lain. Ya kan? Jadi ketika kita masih marah pada orang lain, sebetulnya kita sedang mencerminkan kemarahan itu. Masih ada bayangan energi kemarahan dalam diri kita. Dan kemarahan jelas berasal dari penolakan. Ya, dari penolakan. Menolak yang dibenci. Menolak lumpur, ayah. Menolak lumpur. Padahal kata Pak Janur Rahman tadi, harusnya bermitra dong dengan lumpur tuh. Nah, kebanyakan kan manusia menolak ya. Menolak lumpur ya. Karena
bau karena jijik, tidak bisa bermitra. Nah, sepanjang kita menolak yang tidak kita inginkan, yang tidak diinginkan akan datang berulang-ulang dalam kehidupan kita. Nah, karena akan datang berulang-ulang, orang yang berkesadaran langsung sampai pada titik, udah, saya tidak menolak lagi, saya terima. Begitu terima, selesai. Begitu diterima, tidak ada penolakan lagi, kedamaian mengalir. Makanya saya bilang tadi, begitu kebencian itu disingkirkan, maka cinta datang. Gitu, ya. Begitu penghalang cahaya itu disingkirkan, cahaya akan datang. Maka kegelapan hilang. Jadi sebetulnya semua hal yang positif dalam kehidupan ini sebetulnya lebih bersifat alami. Tidak usah dicari. Jadi oleh itu maka ngaji dengan saya tidak mengajarkan untuk mencari yang benar. Cari aja yang salah. Salah cara berpikir, buang. Salah cara berprasangka, buang. Salah cara menata diri, buang. Salah cara bicara, buang. Salah cara menata jiwa, buang. Dibuang-buang semuanya, sisanya akan bersih. Karena bersih itu sifat alami. Nah, kalau kita sudah bisa membuang semua yang seperti itu, kembali ke sifat alami, itu namanya husnul khotimah. Karena awalnya juga begitu. Jadi kita kembali ke titik awal. Nah, itulah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, orang yang mati kayak gitu, insya Allah dia akan mati dalam keadaan mata kolbunya terbuka. Ya, jadi kelopak bunga teratainya sudah mekar. Kalau sudah mekar, dia dibakar oleh sinar matahari ruhani. Ya, oke, itu Ayah Suparmin. Masih ada yang mau bertanya? Oke, sorry. Masih ada yang mau bertanya? Oke, silakan Bunda Hilda. Silakan. Ya, halo, assalamualaikum, Ayah Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkesima sekali dengan simbol ini, angsa dengan teratai, Ayah. Ya. Teratai itu, Ayah, dia masuk makhluk yang kehidupan masa lalu atau dia cuma simbolik ya, Ayah? Saya mau tanya lagi yang kedua. Saya biasa menemani kerabat yang menghadapi sakaratul maut, Ayah. Terus ada beberapa, termasuk ibu saya. Padahal kan beliau kalau dipikir nih, ada beberapa kerabat saya kan belum dibuka mata kalbu. Bahkan dia tidak paham barangkali tentang cahaya. Tapi ada yang 1 minggu atau 2 minggu sebelum mereka berpulang, dia melihat cahaya, Ayah. Kadang dia melihat begini. Kalau ibu saya pernah dia melihat sosok ada seperti termasuk guru mursyid lah di kampung saya itu, dia melihat itu cahaya seperti, dia kaget. Awal mula itu ibu saya pendengarannya berkurang, matanya berkurang, terus dia kaget. Dia cerita sama saya, waktu saya lihat cahaya itu, tiba-tiba kenapa mata saya terang, pendengaran saya terbuka begitu, Ayah. Jadi itu pertanyaan saya begini, maksudnya seperti yang Ayah bilang waktu Ayah bertanya bahwa kalaupun saya nanti meninggal, yang harus saya lihat, terus apa yang harus saya lihat dengan cahaya tersebut, apa yang harus saya lakukan, itu Ayah. Ya. Baik, terima kasih Bunda Hilda. Ini pertanyaan yang terakhir ya para sahabat. Angsa dan teratai itu adalah kitab yang tidak tertulis. Pelajaran dari semesta yang luar biasa, yang bisa dibaca oleh orang-orang yang berkesadaran, dan itu luar biasa. Jadi oleh karena itu, maka semesta ini menyediakan begitu banyak pesan. Makanya mohon maaf ya, ilmu yang tidak tertulis, yang tertulis di semesta, sebagai tulisan tangannya Allah sendiri, apalagi yang ada di dalam diri kita, itu lebih luas daripada ilmu-ilmu yang sudah tertulis. Makanya di Quran sendiri dikatakan, jika ya ilmu Allah itu ya ditulis ya semuanya, dan semua pohon di semesta ini dijadikan sebagai penanya, dan semua air laut dijadikan sebagai tintanya, tidak akan cukup untuk bisa menuliskannya. Itu apa maknanya? Itu maknanya sebetulnya ilmu itu tanpa batas. Nah sekarang boro-boro yang tanpa batas, yang terbatas aja di depan kita tidak bisa membacanya. Karena apa? Karena kita tidak mengerti, ya tidak mengerti. Nah itulah pentingnya kita sering ya melakukan tafakur di alam. Itu sebabnya tafakur itu perlu dibimbing oleh orang yang tahu. Jadi kalau kita datang itu kan dengan mata buta ya, apalagi dengan pengetahuan yang sedikit, ya sudah kan kita cuma melihat gunung-gunung saja. Kita melihat laut-laut saja. Tapi kalau ada orang yang mengerti di situ, yang dalam pengetahuannya,
Ya, mengerti sifat-sifat air, mengerti sifat-sifat udara, mengerti sifat-sifat yang lain, kan ada penjelasan lebih dari itu. Kan lumayan itu akan membuat kita memiliki pemahaman lebih dalam. Kemudian yang kedua, ya, saya tidak pernah mengatakan bahwa syarat mati harus BMQ, tidak ya. BMQ itu hanya sebagai sebuah sarana saja. Apakah ada orang yang mungkin ya mencapai cahaya? Ya, ada dengan caranya beliau, dengan menjaga kesucian diri, dengan menjaga kepasrahan diri, dengan selalu sabar menerima kenyataan hidup, dengan melampaui dualitas. Walaupun tidak bertemu saya, walaupun dia tidak pernah belajar ilmu ini itu, dia bisa mencapai itu. Jadi sebetulnya itu adalah orang-orang khusus, orang-orang istimewa. Dan orang-orang yang istimewa semacam itu, ya memang ya dia sudah bisa menemukan guru sejatinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Makanya kan ada doa Nabi Daud, ya Allah, ya jadikan aku bersama Engkau, dan jika aku tidak bisa, jadikan aku bersama orang-orang yang sudah bersama Engkau. Itu doa Nabi Daud. Jadikan aku bersamamu, dan jika aku tidak bisa, jadikan aku bersama orang-orang yang sudah bersamamu. Kalau bisa sendiri, why not? Kalau bisa sendiri ya silakan. Ya. Tidak wajib harus bertemu guru. Ya. Kalau bisa sendiri. Tapi tentu saja kan di antar orang yang tahu dengan ya jalan sendiri kan lebih efektif di antar yang tahu. Itu aja sebetulnya ya. Bukan berarti semua orang harus ketemu guru ya. Di antar dengan yang tahu lebih bagus kan gitu. Silakan. Ada lagi? Itu dihidupkan dulu audionya. Halo Ayah, halo. Ya. Maksud saya bukan maksud saya nanti BMQ, maksud saya begini Ayah. Apakah nanti kita bisa terajari sendiri dengan cahaya itu? Maksud saya terus. Oh ya. Apakah saya kan dari sebelum 2 minggu sebelum kejadian itu, tapi saya melihat akhirnya tidak seperti yang Ayah ajarkan begitu. Maksud saya, apakah dengan cahaya begitu, kadang saya juga melihat akhirnya tidak seperti yang Ayah bilang. Maksud saya begitu, Ayah. Ya, sudah, nggak usah banyak berpikir ya. Pokoknya ketika kita mau mati, unsur air akan dikurangi, unsur tanah diambil, unsur udara diambil, unsur ruang kosong diambil. Itu ketika sudah mulai diambil itu akan ada fase-fase ya. Dengarkan di YouTube ada khusus ya tentang rahasia kematian yang sudah saya sampaikan. Nggak usah terlalu diperbincangkan yang begitu ya. Pokoknya ikuti saja karena nanti juga ya secara alamiah bimbingan-bimbingan itu akan datang dengan sendirinya ya. Kalau kita sudah ngejalanin semuanya. Ya. Oke. Banyak Ayah. Ya, oke. Ini ada muncul lagi nih pertanyaan. Udah ditutup nih. Silakan Ibu Ita, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung yang tadi Ayah bilang hanya nambahin sedikit sih, maksudnya berdasarkan pengalaman aja. Yang tadi Ayah bilang kan tadi juga ada pertanyaan atau pernyataan tadi dari Bu Hilda bahwa tidak harus bertemu guru, tapi menurut pengalaman kita gini ya, betul tidak harus bertemu guru, tapi kalau kita rasanya nih ya kalau kita belum BMQ, rasanya untuk kita mencapai kesadaran untuk selalu eling lan waspada itu rasanya kalau tidak dibimbing oleh seorang guru rasanya itu sulit banget gitu. Kalau kita harus sendiri menjaga kesucian kita harus jangan ini, harus ini, jangan begini, jangan begitu. Itu rasanya kalau kita sendiri itu kayaknya sulit banget gitu. Tapi ketika dibimbing oleh seorang guru, seorang mursyid, diberikan tahapan-tahapan gitu, kita untuk mencapai kesadaran eling lan waspada itu alhamdulillah gitu ya, yang dirasakan itu lebih mudah gitu ya. Terima kasih, itu aja ya, hanya untuk sharing sedikit ya. Baik, terima kasih Mbak Ita. Jadi
saya menegaskan lagi seperti yang disampaikan oleh Mbak Ita ini, ya tentu saja ya, kita pergi ke Jakarta dari Bandung, kalau diantar sama supir yang sering ke Jakarta kan lebih mudah daripada kita jalan sendiri. Itu kan? Itu. Jadi itu kan sebuah pilihan. Saya tidak mau menekankan, memaksakan bahwa seakan-akan jalan keselamatan itu ada pada diri seorang guru. Jadi kalau bisa sendiri, ya tentu saja guru sejati kita itu ada pada diri kita. Dan kalau kita bisa menemukan diri guru sejati kita dalam diri secara pribadi, itu bagus. Tetapi ya saya sendiri ya tidak bisa menemukan sendiri. Tetap aja harus ada yang membukakan pintunya dulu. Jadi ketika seorang guru membukakan pintu, sebenarnya seorang guru juga tidak pernah mengajak kita jalan-jalan, jalan-jalannya sendiri. Ya, itu. Makanya ilmu tentang hati nurani itu tidak ada kitabnya. Ilmu tentang hati nurani juga tidak akan pernah keluar dari mulut seorang guru. Karena ilmu tentang hati nurani hanya akan didapat ketika kita meniti ke dalam diri. Setelah kita ditunjukkan jalannya oleh seorang guru. Ya, saya kira itu malam ini luar biasa ya diskusi kita. Terima kasih para sahabat semuanya yang telah tekun ya mendengarkan kajian ini kurang lebih 2 jam. Nggak terasa ya. Selamat malam. Mari kita doakan semoga seluruh makhluk hidup di setiap ruang dan waktu di semua tingkatan senantiasa berbahagia. Selamat istirahat para sahabat. Semoga para sahabat selalu berada dalam sukacita, menjadi sumber cinta, sumber kedamaian bagi seluruh semesta, diberi kemampuan untuk membahagiakan seluruh makhluk, dan diberi kemampuan juga untuk menghindarkan diri, agar tidak boleh ada satu makhluk pun yang menderita dengan kehadiran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.